Oke, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mendatangkan satu pembicara yang sangat dahsyat. Beliau adalah Presiden Nutrik termuda di seluruh Indonesia dan beliau ini berasal dari Flores NTT. Ini keren banget. Beliau jauh-jauh loh dari Flores NTT untuk bersama dengan kita pada hari ini. Dan sebuah kisah perjalanan beliau memulai bisnis ini keren banget. Kenapa? Karena saya tahu jelas pada waktu tahun 2015 beliau mengundurkan diri sebagai asisten kepala accounting yang waktu itu beliau baru menerima dan udah menerima ya, ditawarkan kenaikan jabatan sebagai kepala accounting. Tapi beliau tolak, resign, dan kemudian beliau bergabung dengan bisnis biospray. Dan luar biasanya, dalam 1 bulan pertama langsung jadi ambasador. Ini keren banget. Dan beliau ini memiliki jaringan kemitraan di banyak sekali instansi pemerintah dan memiliki rekan kerja teman-teman medis yang berprofesi medis di seluruh Indonesia. Dan juga beliau sebagai trainer di SBC, sebagai head coach untuk pengembangan bisnis para member aktif di seluruh Indonesia ya. Dan pada tahun 2019 beliau tembus rekor income di bisnis ini bahkan di atas 500 juta Bapak Ibu. Ini keren banget. 2014 resign dengan tawaran gaji yang wow dan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan. Beliau tolak dan dalam 4 tahun Bapak Ibu, ini tolong digarisbawahi, dalam 4 tahun menghasilkan 500 miliar. Perjuangan yang sangat dahsyat dan saya yakin Bapak Ibu sekalian, kita mengamini bahwa keputusan beliau pada saat itu menolak kenaikan jabatan, menolak tawaran gaji yang menggiurkan, itu adalah keputusan yang benar. Beliau membakar zona nyamannya dan beliau mati-matian menjalankan bisnis ini, starting from zero. Tapi hari ini, beliau menjadi hero, beliau menjadi pahlawan bagi rekan-rekan dan mitra-mitra kerja yang sudah beliau bangun hingga saat ini, dan yang sudah banyak sekali teman-teman dan mitra-mitra kerja yang kehidupannya, Bapak Ibu sekalian, itu dirubah oleh beliau melalui peluang bisnis yang sudah beliau sharekan. Oke, dan 2019 juga beliau dinobatkan sebagai, wow ini ternyata termuda di seluruh dunia Bapak Ibu, ya. Ini keren banget, ya. Ini luar biasa. Dan kita tahu beliau ini salah satu keahlian, materi keunggulan dia di TMA. Saya pasti Bapak Ibu masih ingat, sehat itu mahal. Tapi yang jauh lebih luar biasa lagi, bukan masalah sehat atau mahal hari ini. Tapi beliau akan bongkar untuk kita bagaimana caranya beliau dan tim-tim beliau itu bisa menjual biospray itu dengan begitu mudahnya. Ini hebat banget loh Bapak Ibu. Kenapa? Yang saya tahu, beliau menantang grupnya untuk mencetak omset biospray jumlah paket di atas jumlah tanggal setiap bulannya. Dan itu terrealisasi. Setiap bulan jumlah biospray yang beliau cetak omsetnya di atas 30 paket dan dengarnya ini bulan ini tembus di atas 35 paket. Ini saya nggak tahu, ini bagaimana resep beliau membangun jaringannya sehingga jaringannya itu tim-tim beliau ini bisa menjual biospray dengan mudah. Oke, Bapak Ibu sekalian, tanpa menyita waktu lagi, saya ingin mewakili Bapak Ibu semua untuk mengundang pembicara kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Presiden Habas Bachir. Berikan aplaus yang paling meriah untuk beliau. Silakan Pak Abbas. Oke, selamat malam Pak Abbas. Pak Abbas. Oke, Bapak Ibu sekalian, minta tolong bantuan admin untuk membantu juga menghubungi Pak Abbas Bachir. Ya. Cek, semangat pagi. Oh iya Pak Abbas, oke, luar biasa. Sudah jelas Pak suaranya Pak? Sudah jelas, tes, apa suaranya jelas? Oke, silakan Pak Abbas. Oke, terima kasih Bapak Presiden Goswandi, terima kasih. Semangat pagi Bapak Ibu semuanya dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia ya. Malam ini luar biasa sekali.
saya membawakan materi yang sangat luar biasa, dan malam ini spesial saya membawakannya jauh-jauh dari Jawa Tengah ya. Jadi saya sekarang sedang bersiaran di kota Poci, kota Tegal, bersama mitra-mitra yang ada di sini. Kami semua berkumpul untuk mendengarkan materi yang luar biasa ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang akan kita bahas hari ini adalah sebuah tema yang dahsyat sekali, sebuah tema yaitu bagaimana menjual biospray dengan mudah. Ya, sekali lagi menjual biospray dengan mudah. Nah, sebelum saya membawakan materi ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk menyiapkan diri dulu ya, memantaskan diri untuk mendengarkan materi ini dengan baik. Kalau bisa tidak boleh ada yang tidur, karena saya tidak sedang membacakan atau menyanyikan lagu Nina Bobo ya. Saya pengen semuanya mendengarkan dengan seksama, karena ini adalah dasar dari bisnis ini. Bagaimana kita bisa menjual dengan mudah ya. Nah, berikutnya sebelum saya masuk ke materi, ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa di grup saya, di jaringan saya, selalu saya tekankan saat kita ingin belajar dan kita ingin cepat belajar, ada 3P yang harus kita pegang ya, untuk cepat memahami. Yang P yang pertama adalah paham ya. Jadi saya ingin Bapak Ibu setelah mendengarkan materi ini tidak menghafalnya tetapi memahami ya. Kenapa? Karena dengan memahami materi ini maka Bapak Ibu akan gampang untuk menyerap dan mempraktekannya ya. Yang kedua, setelah Anda paham materi ini, Anda harus mau mempraktekannya ya. Kenapa demikian? Karena materi yang saya buat ini adalah real materi yang saya angkat dari kebiasaan, dari apa yang sudah saya lakukan atau kami lakukan di tim kami ya. 5 tahun saya membangun jaringan saya, ini adalah cara-cara yang saya lakukan sehingga bisa Bapak Ibu tiru ya, dan sangat mudah sekali ya. Lalu setelah Anda P yang pertama Anda paham, lalu yang kedua Anda praktekkan ilmu ini sesegera mungkin setelah tahu. P yang ketiga adalah Anda presentasikan ya. Apa maksudnya? Setelah Anda mengetahui ini, Anda ajarkan ke mitra-mitra Anda ya. Mempresentasikan artinya Anda mengajarkan kepada mitra-mitra Anda. Semakin sering Anda mengajar, semakin pintar Anda. Semakin sering Anda praktek, semakin mahir Anda ya. Jadi ingat 3P saat mempelajari suatu hal, paham dulu, lalu Anda praktekkan, lalu Anda presentasikan. Itu pengantar di awal ya. Lalu betul yang dibilang Pak Suwandi tadi ya, Pak Presiden Suwandi, malam ini saya lihat banyak sekali tim kami ya yang hadir di tempat ini ya untuk menyaksikan materi saya ini ya. Kenapa demikian? Khusus saya ingin mereka semua hadir karena nanti di akhir materi saya, seperti kata Pak Suwandi tadi, saya akan umumkan live di grup ini berapa pencapaian paket di tim kami bulan ini ya. Jadi saya harap teman-teman mitra saya semua yang belum gabung, ayo segera gabung di live ini ya. Baik, kita masuk ke materi bagaimana menjual biospray dengan mudah ya. Next slide. Nah, ini dia. Saya ingin Bapak Ibu coba fokus untuk menggunakan mindsetnya, karena materi saya ini semuanya akan mengajak kita untuk berpikir. Materi ini akan mengajak kita untuk introspeksi diri. Kenapa kok saya masih susah menjual ya? Jadi saya harap Anda ikuti dengan baik, Anda camkan dengan baik, Anda pikir dengan baik, apakah ini terjadi pada Anda. Anda akan menemukan masalah terbesar dalam bisnis ini bahwa Anda belum bisa menjual ya. Slide yang pertama saya ingin mengajak Anda untuk memahami sebuah kalimat yang sering kita dengar. Apa itu? Sehat itu mahal ya. Kalau Bapak Ibu saya yakin pernah mendengar bahasa atau kalimat ini. Sehat itu mahal, lalu biasanya ada sambungannya. Kalau sakit jauh lebih mahal ya. Saya rasa semua orang sepakat dengan kata ini ya. Sehat itu mahal. Tetapi apa yang terjadi? Tidak banyak orang yang menjalankannya ya. Kalau kita sepakat bahwa sehat itu mahal, maka harusnya logikanya adalah kita akan sangat mudah menjual biospray. Kenapa? Karena setiap orang yang kita tawarkan dengan harga biospray yang dianggap mahal, bagi sebagian orang, tidak akan mengatakan ini mahal. Kenapa? Ya karena sehat itu mahal. Saya ulangi sekali lagi ya. Kalau kita semua sepakat bahwa sehat itu mahal, maka harusnya kita akan sangat mudah menjual biospray. Kenapa demikian? Orang tidak ada yang akan memprotes harga biospray. Kenapa? Karena mereka sadar harga biospray ini memang seperti ini. Kenapa demikian? Karena sehat itu mahal.
Harusnya seperti itu logika berpikirnya. Tetapi apa yang terjadi di lapangan, banyak yang tidak bisa menjual. Ya, coba next slide. Nah, ini fakta yang terjadi. Ya, faktanya adalah banyak member Biospray yang mengalami kendala menjual karena harga yang dianggap mahal oleh calon customer. Saya yakin Bapak Ibu banyak yang di sini atau mungkin leader-leader yang dulu pertama kali menjalankan bisnis merasakan hal demikian ya. Kata orang sehat itu mahal, tetapi kenapa kok masih banyak yang tidak bisa menjual? Ini adalah PR terbesar dari seluruh member Biospray. Bagaimana memecahkan misteri ini ya? Kalau kita bisa memecahkan misteri ini, kita akan gampang menjual. Tetapi saya tidak akan menjawab ini dulu, ini akan saya jawab di slide berikutnya ya. Jadi saya ulangi, faktanya adalah banyak member yang tidak bisa menjual karena harga yang dianggap mahal. Next. Next slide. Nah, saya ingin Bapak Ibu melihat dulu, ada 3 penyebab, ya. Sekali lagi, ada 3 penyebab sebuah produk ditolak oleh calon customer. Kita belum bicara Biospray ya, kita baru bicara produk secara global. Ada 3 hal yang membuat sebuah produk itu ditolak oleh calon customer. Yang pertama, kita lihat slide berikutnya. Next slide. Yang pertama, karena produknya tidak bagus. Ya, diingat lagi, ada 3 hal yang membuat sebuah produk ditolak oleh calon customer. Yang pertama, produknya memang tidak bagus. Saya kasih contoh, ada ilustrasi sebuah palu ya, hammer ya. Bayangkan, dipakai buat nyabut paku, ternyata patah. Artinya memang produk ini tidak ada kualitas. Memang dari produknya sudah tidak ada kualitas. Ya, jadi orang akan membeli sekali, bahkan kadang beli secara terpaksa. Kalaupun yang menjual ini punya ilmu marketing yang luar biasa, tetapi biasanya setelah orang beli hanya pakai sekali selesai. Ya, pakai sekali selesai. Kenapa? Memang kelihatan kualitasnya tidak ada. Ya, ini yang pertama. Lalu kalau kita kaitkan dengan Biospray, apakah produk Biospray ini tidak bagus? Saya berani katakan ini produk yang bagus. Kenapa demikian? Kalau ini bukan produk yang bagus, tidak mungkin bisa bertahan selama 20 tahun. Artinya produk kita sudah oke. Ya. Yang pertama ya. Jadi ada 3 hal yang membuat sebuah produk ditolak. Yang pertama, produknya memang tidak bagus ya. Sehingga orang kadang beli sekali, dipakai, rusak gitu ya. Orang tidak akan repeat order lagi atau membeli kembali. Lalu ada yang kedua, faktor kedua yang membuat sebuah produk itu ditolak. Next, penjelasannya yang kurang bagus. Jadi kadang-kadang produknya itu sudah bagus, tetapi yang menjelaskannya ini kurang menarik atau kurang bisa meyakinkan calon customernya. Ini yang terjadi. Nah, ini yang harus Bapak Ibu introspeksi diri ya. Apakah kita kaitkan dengan Biospray saat ini ya? Apakah produk Biospray yang tadi kita sepakat semua bahwa ini produk yang kualitasnya bagus, testimoninya luar biasa, tapi kenapa kok masih ditolak orang? Mungkin saya kurang bagus dalam penyampaian, saya tidak menguasai materinya, atau saya tidak bisa meyakinkan. Nah, ini Bapak Ibu harus introspeksi diri. Jangan-jangan ini yang membuat saya sulit menjual. Jangan-jangan, ya. Jangan-jangan ini, ya. Next slide berikutnya, faktor yang ketiga, yaitu produk tidak dibutuhkan calon customer, ya. Kadang-kadang kita nawari kosmetik, tapi nawarinya ke bapak-bapak, ya nggak mungkin dibeli, ya. Karena kosmetik nawarnya ke ibu-ibu, ya. Jadi kalau kita tidak bisa memilih customer yang tepat, maka Biospray tidak bisa, produk kita tidak akan laku, ya. Jadi walaupun produknya bagus, kita menjelaskannya bagus, tetapi yang kita jelaskan ke orang mereka tidak butuh, maka mereka tidak akan beli, ya. Kalau kita nyambungkan ini ke Biospray, maka kita harus bisa mengetahui apa yang dibutuhkan oleh calon customer yang kita prospek, ya. Apa yang dia mau. Kadang-kadang kita menawarkan dari segi kesehatannya, ternyata orang ini sukanya di bisnis, ya. Tidak nyambung nanti ya. Kadang-kadang kita nawari bisnis, padahal orang ini lagi sakit, dia butuh sehatnya. Tapi kita fokus menjelaskan ke bisnisnya, ya, seperti itu. Jadi kita pastikan produk kita bisa dibutuhkan mereka dengan cara mengetahui apa yang dia butuhkan, bukan apa yang kita inginkan, ya, apa yang dia butuhkan. Seperti itu. Jadi ini 3 hal, saya ulangi sekali lagi, kenapa ditolak. 1, produknya mungkin tidak bagus, yang kedua penjelasannya tidak bagus, atau yang ketiga produknya tidak dibutuhkan. Nah, kalau kembali ke Biospray, produk sudah oke, apakah penjelasannya yang kurang bagus? Berarti kembali ke diri kita. Perlu pemantapan, perlu belajar, diasah terus-menerus. Atau yang ketiga,
sasaran kita tidak tepat, memang dia tidak butuh biospray, nggak usah dijelasin, dia nggak butuh. Kita cari orang yang membutuhkan biospray, ya, seperti itu. Slide berikutnya. Nah, ada faktor-faktor yang menyebabkan member sulit menjual biospray. Beberapa faktor. Artinya apa? Ini kita sudah bicara lebih mendalam lagi ke internal pribadinya, personnya member ya. Ada faktor. Yang pertama, ini sering sekali saya lihat di lapangan ya. Satu, next, kurang percaya diri ya. Mungkin Bapak Ibu introspeksi diri, apakah Bapak Ibu tidak percaya diri menyampaikan biospray ke banyak orang? Padahal saya selalu katakan ke tim saya, modal biospray itu adalah 1M, menceritakan. Kalau kita tidak percaya diri dengan produk yang luar biasa ini, saya punya mitra-mitra banyak kepala dinas, ya, banyak kepala sekolah, banyak orang medis, ya. Kenapa mereka menjualkan biospray? Karena mereka percaya diri dengan produk yang begini mahal, mereka percaya diri menawarkan. Kenapa demikian? Karena yang dibawa produk yang luar biasa, produk yang mahal. Nah, masalahnya adalah banyak dari kita yang tidak percaya diri menawarkan biospray ke orang, ya. Jadi, apa yang terjadi? Setelah mengambil paket member, barangnya dimasukkan ke lemari, dikunci rapat, tidak ditawarkan ke orang. Ya, setahun lagi saya jamin barangnya tetap 12 botol. Ya, itu yang terjadi. Apa yang terjadi? Karena dia tidak percaya diri untuk menawarkan ke orang. Ya, lebih parah lagi kalau dia malu menawarkan. Ya, gengsi dan seterusnya. Ini salah satu faktor dari personal, internal diri seseorang yang membuat member sulit menjual. Yang pertama, kurang percaya diri. Coba diingat-ingat, diintrospeksi diri, apakah kita termasuk yang ini? Tidak percaya diri, tidak mau menceritakan biospray kepada orang-orang yang membutuhkan. Ingat, kalau kita tidak cerita biospray ke orang banyak, maka tidak akan ada yang tahu manfaat dan kualitas biospray. Tetapi kalau kita ceritakan ke orang banyak, maka ada dua yang kemungkinan kita dapatkan. Yang pertama, orang menjadi tahu bahwa oh ternyata ada produk yang luar biasa yang bisa memperbaiki penyakit atau menyembuhkan orang dengan penderita diabetes. Yang kedua, selain orang tahu, ada kemungkinan orang akan beli, ya. Jadi minimal kalau orang tidak beli, orang sudah tahu. Jadi sewaktu-waktu dia butuh barang itu, dia sudah tahu siapa yang harus dia hubungi, ya. Kadang-kadang dia tidak butuh, tetapi saudaranya yang butuh. Jadi intinya, kalau kita tidak menceritakan biospray, tidak akan ada yang tahu. Jadi harapan saya bagi Anda yang sudah bermember, berkomitmen untuk jalankan bisnis ini, Anda harus percaya diri untuk menawarkan. Kenapa? Karena Anda sudah membawa produk yang luar biasa. Ya, apapun profesi Anda, ceritakan biospray. Jadi ingat modalnya adalah 1M, menceritakan. Ya, seperti itu. Yang kedua, kurangnya pengetahuan produk, ya, atau produk knowledge, ya, seperti itu. Sebentar saya biar suara saya lebih mendengar jelas. Oke, saya lanjutkan. Yang pertama, kurang percaya diri. Lalu yang kedua, karena tidak percaya diri, ditambah lagi kurangnya pengetahuan mengenai produk. Produk knowledge-nya kurang. Ini bahaya. Bapak Ibu sekalian, kita sudah dibekali oleh sebuah buku yang luar biasa, ya, buku presentasi yang dibuat oleh support system SBC ya, oleh Bapak Chandra, sebuah buku yang sudah menjelaskan sangat sederhana sekali menjelaskan biospray dengan mudah, ya. Kalau Bapak Ibu baca ini minimal 3 kali saja, maka 50% sudah Anda kuasai materi yang ada di dalam ini. Kenapa? Karena sangat sederhana sekali dijelaskan di buku ini. Kalau Anda sudah tidak percaya diri, lalu Anda tidak mau belajar, ya, belajar mengenai apa itu biospray, apa itu kandungannya, bagaimana dia meregenerasi sel, dan seterusnya, Anda tidak meningkatkan kualitas diri Anda, maka Anda akan sulit menjual. Percaya, Anda tidak akan bisa menjual. Ya, jadi alasan atau faktor nomor 2 membuat orang susah menjual, faktor internal, yaitu kurangnya pengetahuan produk. Pelajari buku ini. Sangat sederhana penjelasannya. Kalau Anda memahami betul buku ini, maka Anda akan tahu bahwa setiap slide dari buku ini ada titik closing-nya. Itu materi yang disampaikan oleh Bapak Chandra Atmaja ya. Setiap slide ini mengandung titik closing-nya. Sudah dibuat sedemikian rupa. Jadi kalau Anda punya buku ini, Anda tidak baca, Anda simpan, maka Anda akan sulit menjual. Kenapa? Karena Anda tidak paham bagaimana hebatnya produk ini. Ya.
Yang kedua, kurangnya pengetahuan produk. Kita lanjut ke yang nomor 3. Apa faktor yang ketiga? Nah, sudahlah tidak mengetahui produk daripada biospray, tidak mengetahui produk knowledge-nya. Yang ketiga, ditambah lagi kurang memadainya alat pendukung presentasi. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda sudah berkomitmen menjalankan bisnis biospray, tools-tools seperti ini harus Anda lengkapi. Kalau Anda punya mobil, kemana-mana naik mobil, selalu ada buku ini. Selalu ada buku Profesor Yogi. Selalu ada biospray, ya. Selalu ada botol biospray di mobil Anda, ya. Selalu dibawa kemana-mana, karena Anda tidak akan pernah tahu siapa yang Anda temui di lapangan. Selalu bawa tester, jangan lupa. Tools ini sudah disiapkan oleh SBC. Kalau Anda tidak maksimalkan, sayang sekali, ya. Kalau Anda presentasi mau ke medan perang, kalau Anda tidak bawa senjata lengkap, Anda akan mati sebelum berperang. Ya, itu kuncinya. Kalau Anda ingin menjelaskan biospray, sudah janjian ketemu 3 orang prospekan, 1 orang, 2 orang, lalu dengan pengetahuan produk yang minimalis, ya, bahasa simpelnya minimalis, tidak paham-paham banget mengenai biospray. Ditambah lagi Anda tidak punya alat pendukung yang luar biasa, tidak bawa produk, lalu tidak bawa tester, lalu tidak bawa buku presentasi, tidak bawa buku Prof. Yogi, tidak punya iPad untuk menjelaskan, membuka testimoni-testimoni, saya yakin 90% Anda akan sulit menjual. Kalaupun orang beli, biasanya karena hubungan faktor kekeluargaan, ya. Selebihnya Anda akan sulit menjual. Kenapa? Anda tidak membawa senjata lengkap, ya. Jadi pastikan di mobil Anda, di kendaraan Anda, tools ini selalu ada. Minimal brosur selalu ada di tas, ya. Ini penting karena Anda kadang-kadang kita banyak sekali ketemu orang di tempat cuci mobil, di tempat antrian ATM, di terminal, di bandara, banyak sekali Anda tanyakan ke leader-leader Anda, kita bisa closing di mana saja karena tools yang tersedia. Ya. Jadi pastikan Anda punya tools ini, jika belum ada, segera hubungi stokis, ya. Ini penting sekali, sangat mendukung dalam proses menjual biospray. Lalu faktor berikutnya, nomor 4, kurangnya pendampingan dari upline. Nah, ini lebih luar biasa fatal lagi, ya. Bapak Ibu upline yang ada di sini, yang hadir di grup ini, yang sudah punya mitra, kalau Anda sudah mengajak orang untuk bergabung di biospray, Anda harus punya komitmen bertanggung jawab untuk mendampingi beliau untuk bisa memutar produknya, menjual biospray-nya, ya. Kenapa begitu? Karena orang baru yang Anda rekrut, kalau tidak Anda dampingi, mereka akan sulit menjual, ya. Ini faktor keempat yang kadang-kadang buat kita sulit menjual, ya. Sudah punya produk, sudah punya alat, tetapi karena masih baru, masih jadi prajurit biasa, sudah dilempar masuk ke medan perang, lawannya luar biasa, akhirnya kalah di ronde pertama. Artinya apa? Belum siap secara product knowledge, ya kan? Pengetahuan tidak memadai dan seterusnya, sudah ke lapangan tidak didampingi upline, maka sulit sekali, begitu ada pertanyaan tidak bisa dijawab, orang ragu dan tidak akan ada penjualan. Jadi pastikan Anda menghubungi upline Anda untuk mendampingi Anda menjual biospray, ya. Jadi ini butuh kerjasama, selalu konsultasikan ke upline Anda, di tim saya selalu kita buatkan rencana kerja harian, ya. Saya sekarang di Tegal sendiri 1 minggu, sebelum saya ke sini, tim saya di Tegal sudah membuat jadwal 1 minggu full, jam berapa, hari apa, di mana, semua jadwal sudah terschedule, ya. Jadi Anda konsultasikan kepada upline Anda, jadwalnya Anda buat, kira-kira kapan Anda bisa didampingi, dan yang terpenting saat didampingi, itu adalah kesempatan yang paling tepat untuk Anda belajar. Yang terjadi adalah, begitu upline-nya dampingi, downline-nya ini hanya santai saja, tidak memanfaatkan kesempatan didampingi untuk belajar. Akhirnya apa? Begitu didampingi, ada closing, begitu upline-nya pulang, dia pelongak-pelongok, ya. Kenapa? Dia tidak belajar. Harusnya saat upline-nya datang untuk mendampingi, itu sebenarnya ada pengajaran di situ. Upline-nya sedang memberikan duplikasi, ya. Nah, itu kesempatan yang paling tepat untuk Anda belajar. Kenapa? Karena upline Anda tidak akan setiap saat mendampingi Anda. Begitu didampingi, maksimalkan untuk belajar, ya. Seperti itu. Jadi pastikan saat Anda masih baru, Anda harus didampingi upline terlebih dahulu untuk melakukan prospek atau presentasi di lapangan, ya. Jadi ini adalah 4 faktor internal yang membuat seseorang sulit menjual biospray, ya. Jadi Anda perhatikan baik-baik, Anda ingat, Anda introspeksi diri, jangan-jangan kita memiliki 1 atau lebih dari faktor ini yang membuat kita sulit menjual. Kalau ada, segera carikan solusinya, sehingga Anda akan mudah menjual. Slide berikutnya.
Nah, berikutnya saya akan memberikan Anda sebuah tips pendekatan. Ya, ada 3 pendekatan menurut pengalaman saya di lapangan dalam menawarkan biospray. Ada 3 pendekatan. Ya, pendekatan yang pertama, next, yaitu pendekatan medis. Ya, Bapak Ibu sekalian, apapun latar belakang Anda, saya yakin 80% yang gabung ke Biospray, Anda yang saat ini bermitra dengan Biospray menjadi member adalah bukan orang medis. Saya sendiri juga bukan orang medis, ya, banyak dari kita mungkin ya. Tetapi kok kenapa banyak di sini bukan orang medis tapi mereka pintar menjual? Ingat, karena mereka mau belajar. Biospray ini adalah produk kesehatan. Ini produk medis. Artinya apa? Walaupun kita bukan orang medis, tetapi kita juga harus tetap mempelajari ilmu medis, minimal dasar-dasarnya saja. Saya kasih contoh bagaimana pendekatan medis ya. Next slide. Nah, contohnya seperti saya bilang tadi ya, kalau Anda pelajari buku ini, Anda akan menemukan banyak sekali pendekatan-pendekatan medis yang akan kita lakukan saat kita melakukan presentasi ya. Contoh pendekatan medis. Yang pertama, Biospray sudah diterima oleh para ahli medis Indonesia. Maksudnya apa slide ini? Menunjukkan bahwa Biospray ini aman dipakai oleh Bapak Ibu sekalian atau calon customer. Kenapa? Secara medis sudah diakui. Ditambah lagi ada penghargaan di tahun 2016 dari Menteri Kesehatan. Ya, ini yang membuat Biospray menjadi suplemen nomor 1. Ya, kenapa demikian? Karena kita satu-satunya suplemen yang banyak memberikan bukti klinis atau bukti kesembuhan di lapangan. Testimoninya banyak sekali. Ini yang membuat kita mendapat penghargaan dari Menteri Kesehatan. Dengan demikian, Bapak Ibu yang pakai Biospray ya sudah tidak takut, sudah khawatir dan yakin bahwa akan ada kesembuhan. Kenapa? Produk ini adalah produk luar biasa yang sudah diterima medis. Atau contoh yang kedua, Anda sampaikan bahwa Biospray sudah diterima oleh para medis. Atau Anda sampaikan lagi di slide-nya. Semua ada di sini sebenarnya kalau Anda mau pelajari ya. Biospray kenapa lebih unggul dari produk medis? Nah, Anda sampaikan penjelasan medisnya. Bahwa secara medis, penyemprotan di bawah lidah lebih maksimal 90%. Istilah medisnya adalah sublingual. Cara kerja Biospray seperti obat jantung, namanya isosodinitrat. Itu adalah kapsul yang ditaruh di bawah lidah untuk para penderita jantung untuk mengantisipasi serangan jantung mendadak. Ya, nah Biospray mengadopsi cara kerja ini sehingga apa? Reaksinya jauh lebih cepat. Ini adalah penjelasan medis yang bisa Anda sampaikan kepada klien Anda. Dengan begitu, walaupun Anda tidak punya latar belakang medis, tetapi kalau cara menjelaskannya seperti itu, Anda terlihat seperti seorang dokter. Apa maksudnya? Saya selalu katakan ke tim saya, walaupun kita nggak mengerti masalah medis, tapi yo jangan terlalu polos, gitu ya. Jangan terlalu polos, ya minimal ngerti lah apa itu diabetes. Oh, diabetes itu ternyata penyebabnya karena pankreas tidak bisa produksi insulin secara maksimal. Apa itu insulin? Insulin adalah hormon yang hormon insulin. Pankreas adalah organ yang melahirkan hormon insulin. Apa itu insulin? Tugasnya merubah makanan yang masuk menjadi energi, ya. Nah, kalau orang produksi insulinnya tidak maksimal, maka makanan yang masuk akan menumpuk menjadi gula, bahkan lemak. Dan menumpuknya kemana? Bisa kemana-mana. Bisa ke jantung, terjadi jantung koroner, bisa ke otak, kena stroke, ke mata, bisa kena glaukoma, ke persendian, bisa kena pengapuran, ya, ke ginjal bisa cuci darah. Jadi diabetes ini mbahnya semua penyakit. Itu salah satu contoh cara saya menjelaskan kepada klien. Kalau Anda bisa menjelaskan sepercaya diri itu, maka luar biasa sekali. Anda akan terlihat, walaupun Anda bukan orang medis, Anda sudah terlihat seperti seorang dokter. Artinya apa? Minimal kita menguasai sedikit banyak mengenai ilmu medis. Nah, terus pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya biar saya bisa menguasai medis? Ingat, Anda tidak perlu harus sekolah kedokteran, tetapi kita sudah dibekali oleh ini, handphone ini ya. Anda bisa tanya kepada Mbah Google. Coba tanyakan kepada leader-leader Anda, saya yakin banyak yang selalu menggunakan Mbah Google. Jadi kebiasaan saya, kalau saya mendampingi mitra-mitra saya selalu katakan di awal, siapa yang akan kita temui? Pasien stroke. Selama perjalanan, saya akan maksimalkan untuk mencari di Google apa itu stroke, apa penyebabnya, ya kan? Lalu cara penanganannya seperti apa, sehingga waktu saya menjelaskan ke sana, minimal saya sudah tahu garis besar stroke itu apa. Sehingga begitu saya jelaskan ke orang, saya terlihat seperti seseorang yang sangat menguasai stroke, padahal baru baca tadi di jalan. Ya, kalau saya mau ketemu pasien diabetes, saya pelajari dulu diabetes itu apa. Ya, jadi Anda harus selalu mau belajar.
Setiap hari ada ilmu baru yang Anda belajar. Anda belajar apa itu jantung, apa itu diabetes, apa itu stroke, ya, apa itu gagal ginjal. Tidak harus sepintar dokter, tetapi minimal Anda ngerti dasar-dasarnya. Jadi bahasa kasarnya itu ya jangan kelihatan goblok-goblok banget lah kalau bisa. Ada pintar-pintarnya dikit, ya. Karena kalau tidak begitu, produk mahal ini tidak akan dibeli orang. Tidak akan ada yang mau. Kalaupun dia ada duit, dia tidak akan beli. Kenapa? Penjelasannya tidak meyakinkan. Ya, jadi minimal Anda ngerti sedikit banyak mengenai medis. Dan salah satu caranya adalah Anda sering googling di internet, membaca artikel kesehatan, Anda konsultasikan ke upline Anda. Banyak juga member-member Biospray dari dunia medis, ada perawat, ada dokter. Anda bisa sering konsultasi untuk menambah wawasan Anda mengenai dunia medis. Ingat, apapun latar belakang Anda, saat ini Anda berada di dunia kesehatan. Mau tidak mau, suka atau tidak, Anda harus sedikit banyak tahu mengenai kesehatan. Saya pernah ketemu teman saya, dia katakan, wah ternyata ilmu akuntingmu udah hilang semua ya, kayak dokter sekarang bicaramu. Oh iya, saya sekarang sudah pindah ke bagian kesehatan. Ya, namanya sudah konsultan kesehatan. Sekali lagi Bapak Ibu, kita bukan sales. Kita adalah konsultan Biospray. Tugas kita bukan mencari pembeli, tetapi memberikan solusi kepada orang-orang yang punya masalah dengan kesehatan. Ya, sehingga kalau bicaranya konsultan, Anda sedikit banyak harus paham apa itu dunia medis. Ya, dan Anda bisa tahu itu kalau Anda mau belajar. Ingat, saat Anda tidak mau belajar, itu awal dari sebuah kehancuran. Saat Anda merasa Anda sudah pintar, walaupun Anda dari dunia, bayangkan, mohon maaf, di sini ada Dr. Yeti, walaupun beliau dari orang medis, beliau masih sempat untuk mau belajar lebih dalam mengenai apa itu Biospray. Bagaimana dengan kita yang bukan orang medis, tidak mau belajar, coba bayangkan. Pengetahuan sangat sedikit, tapi tidak mau belajar, tapi bermimpi bisa closing banyak seperti tim-tim lain. Tidak bisa. Ikhtiarnya kita harus maksimal. Selalu belajar, dan mau belajar. Kalau Anda mengetahui filosofi produk Biospray, Anda akan bisa menjadi pebisnis Biospray yang militan. Ini adalah materinya Dr. Heri di minggu kemarin. Ya. Jadi artinya apa? Anda harus mengetahui bagaimana cara kerja Biospray secara medis. Karena dengan begitu Anda akan mudah menjual. Kenapa? Anda tahu cara kerja Biospray, bagaimana Biospray ini bisa dipertanggungjawabkan secara medis. Ya. Jadi pendekatan pertama saat kita presentasi adalah dengan pendekatan medis. Ya. Lalu pendekatan yang nomor 2, ya. Selain pendekatan medis, yang kedua adalah pendekatan logis. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda merasa Anda punya kekurangan di dunia medis karena bukan latar belakang medis seperti saya misalnya, Anda bisa memaksimalkan pendekatan yang nomor 2, yaitu pendekatan logis. Ya. Medisnya hanya porsinya 20% saja, tapi Anda akan banyak bermain di logis dalam melakukan presentasi Biospray. Saya kasih contoh pendekatan logis di slide berikutnya. Next. Nah, kembali lagi, semua contoh ini saya ambil dari buku presentasi. Jadi Anda bayangkan ya, buku presentasi yang begitu luar biasa, kalau Anda tidak kuasai, Anda akan sulit menjual. Ya. Slide ini sudah bisa menjelaskan beberapa hal. Salah satunya adalah bagaimana Anda bisa melakukan pendekatan logis dengan slide ini. Saya kasih contoh apa yang sering saya lakukan. Ya, ini Anda sudah bisa menjelaskan 2 hal sebenarnya. Pendekatan secara medis, lalu bisa melakukan pendekatan logis dengan slide ini. Saya beri contoh. Kalau pendekatan medisnya begini ya, yang saya lakukan. Bapak Ibu, kalau Anda menggunakan kapsul, itu penyerapannya hanya 10% ya. Ditambah lagi kalau masuknya lewat mulut, proses ini terlalu panjang sekali. Obat itu masuk melalui mulut, lambung, usus, lalu dia terjadi penyerapan atau absorpsi ya. Lalu dia akan naik ke kelenjar pituitari yang ada di otak, lalu dia baru menuju ke liver, baru dia menyebar ke seluruh tubuh melalui sel. Panjang sekali proses ini ya. Tetapi kalau Biospray disemprotkan di bawah lidah saja, lalu syaratnya adalah ditahan 3 menit. Bukan telannya, tetapi tahannya. Kenapa ditahan? Karena sekali lagi cara kerja Biospray beda dengan kapsul yang ditelan. Biospray itu ditahan di bawah lidah, karena di bawah lidah ini ada urat saraf halus yang akan nyambung ke otak. Sehingga penyerapannya 90% langsung ke otak. Kuncinya adalah Anda harus tahan 3-5 menit. Semakin lama semakin bagus, sehingga penyerapannya lebih maksimal. Lalu kalau dia sudah ke otak, dia akan ke liver. Ini penting. Karena begitu di liver, baru akan disebarkan ke seluruh sel-sel. Mendeteksi apa yang Anda rasakan atau masalah di dalam tubuh Anda. Ini adalah pendekatan medis. Lalu saya langsung rubah ini menjadi pendekatan logis. Bapak Ibu, saya kasih analoginya.
Kalau kita lewat mulut, lambung, dan seterusnya, ya, itu seperti saya dari Surabaya ke Tegal. Bapak Ibu tahu tidak, saya kemarin ke Tegal, saya kasih informasinya ini ya. Ternyata Surabaya ke Tegal itu kalau kita lewat tol, itu hanya butuh waktu 6 jam. Ternyata kalau lewat bawah, ya, lewat non-tol, lewat jalan biasa, itu membutuhkan waktu 13 jam. Jauh sekali ya. Nah, kenapa saya memilih tol 6 jam? Satu, karena saya pengen cepat nyampe. Ya. Lalu yang kedua, karena kami sudah ditunggu oleh beberapa konsumen kami yang ingin konsultasi dan ingin membeli biospray. Artinya apa? Kami mengejar waktu. Yang ketiga, biar nggak capek, cepat sampai, cepat selesai urusan, cepat istirahat. Jadi kami memilih lewat jalan tol. Tapi jangan salah Bapak Ibu, kalau lewat tol harus bayar. Kalau nggak bayar, nggak kebuka portalnya, Bu. Ya. Ibu tahu berapa biaya tol dari Surabaya ke Tegal? Karena kebetulan saya lagi di Tegal ya sekarang ya. Biayanya kurang lebih 500.000. Mahal sekali untuk sekali jalan, kalau PP 1 juta. Ya. Kenapa kami memilih lewat jalan tol? Karena kami pengen cepat nyampe. Walaupun kami bayar 500.000, kami ingin segera sampai. Nah, lalu saya arahkan ke biospray. Seperti itulah orang sakit. Orang sakit pengen hasilnya cepat. Dia capek menderita penyakit bertahun-tahun. Dia capek berobat, uangnya sudah banyak. Maka dia butuh sesuatu yang lebih cepat, progresnya jelas. Maka biospray ini solusi yang tepat. Ya, memotong kompas tidak melewati lambung dan usus. Kenapa? Kalau Anda menggunakan obat yang melewati lambung dan usus, akan sering terjadi cocok-cocokan karena lambung usus tiap orang berbeda. Ya, jadi pendekatan medis dan logis saya sampaikan di sini, sehingga membuka mindset dari audiens bahwa oh ternyata ada yang lebih cepat dan ternyata saya butuh yang cepat. Nah, paham maksudnya ya? Terlalu banyak pendekatan logis yang bisa Anda lakukan. Saya sering mengatakan pendekatan logis lagi seperti ini. Bapak Ibu sekalian, apa bedanya reguler sama plus? Ada yang bertanya begitu. Saya katakan reguler ini fungsinya regenerasi sel. Lalu yang plus ini penguatan sel. Kalau saya analogikan ini Bapak Ibu, reguler ini seperti air. Kalau kita ibaratkan tubuh kita ini tumbuhan, maka reguler ini adalah air yang tugasnya menumbuhkan tanaman. Lalu bagaimana biar tanaman ini bisa terjaga, ya, biar tidak terserang hama? Maka kita perlu pupuk. Nah, pupuknya ini ada pada Biospray Plus. Jadi kalau Bapak Ibu pengen pakai Biospray, pakailah sepasang. Karena air dan pupuknya jadi satu. Jadi ini bukan pilihan. Saya pilih rek apa plus, tidak. Ini satu paket yang saling berkaitan. Itu salah satu contoh pendekatan logis. Nah, pendekatan logis bisa Bapak Ibu kuasai jika Bapak Ibu sering melatih atau sering berpikir. Ya, kalau Bapak Ibu yang suka menggunakan logika, maka pendekatan ini sangat bagus sekali. Kadang-kadang kita lihat audiens kita juga, calon konsumen kita, atau audiens di saat acara BOP, seminar. Kalau mereka yang kita sampaikan ini suka dengan sesuatu yang berbau logis, logika, karena saya yakin orang semua butuh yang logika, maka kita sampaikan pendekatan logis ini. Begitu mereka angguk kepala, begitu mereka mengatakan betul juga ya, maka closing hanya masalah waktu. Anda akan bisa menjual dengan mudah. Kembali lagi, semua slide-slide presentasi yang ada di buku Biospray ini sudah ada pendekatan logisnya, ya. Tinggal bagaimana Anda mempelajari, Anda amati, Anda pahami baik-baik, Anda diskusikan kepada upline Anda, sehingga begitu muncul slide ini, Anda tahu apa yang ingin Anda sampaikan di slide ini. Jadi pendekatan yang pertama medis, lalu pendekatan yang kedua adalah pendekatan logis, ya. Banyak sekali slide kalau mau kita gali, ya. Contoh yang berikutnya lagi, yang nomor 3. Setelah Anda menggunakan pendekatan medis, lalu logis, pendekatan yang bisa Anda gunakan yang ketiga adalah pendekatan psikis. Ya, saya buat ini biar Anda gampang ingat. Ingat belakangnya is semua ya. Medis, logis, psikis. Ya, ini juga penting. Banyak sekali closing terjadi dengan pendekatan psikis. Saya beri contoh. Next slide. Ini salah satu contoh. Kembali lagi, ini ada di buku presentasi. Jadi kalau Anda tidak menguasai buku ini, mohon maaf, Anda akan sulit menjual. Buku yang begini murah, Anda tidak bisa beli. Anda setelah beli, Anda tidak membacanya, luar biasa. Semua ilmu ada di sini. Begitu Anda kuasai buku ini, S1 sudah Anda lulus, tinggal lanjut S2. S2-nya mana ini S2-nya ini? Buku Prof. Yogi, ini S2-nya ini. Ya. Jadi kalau Anda belajar buku ini, Anda pahami, maka Anda akan bisa menjual dengan mudah. Lagi-lagi contohnya saya ambil dari slide yang ada. Ya. Ini adalah beberapa contoh pendekatan psikis. Artinya apa? Yang kita mau dapatkan, yang ingin kita sasar adalah psikis. Artinya apa? Rasanya ya. Buat orang
Kalau Anda bisa menguasai ini, Anda akan temukan bahwa orang yang Anda jelaskan bisa menangis terseduh-seduh. Ya, saya kasih contoh kalau saya menggunakan slide ini dalam pendekatan psikis. Saya katakan kepada calon konsumen, ya, atau pada saat di audiens saya katakan, Bapak Ibu perhatikan, biospray ini menangani bukan penyakit batuk pilek, ya. Jadi kalau Bapak Ibu batuk pilek, saya rekomendasikan jangan beli biospray. Kenapa demikian? Walaupun uangnya banyak, karena biospray bukan untuk obat batuk pilek. Ingat, ada pendekatan logis di situ yang masuk, ya. Lalu saya katakan biospray ini khusus menangani penyakit-penyakit yang bandel, penyakit-penyakit yang membuat orang uangnya habis, penyakit yang membuat orang itu menahun, kehilangan duit, kehilangan pekerjaan, dan seterusnya. Seperti ini contohnya, penyakit psoriasis, penyakit kanker payudara, 27 tahun, kecelakaan di lindas bus, dokter mengatakan 3 tahun baru bisa jalan, ternyata 8 bulan sudah bisa jalan. Bapak Ibu perhatikan lagi yang sebelah bawah, Steven Jensen, ya, penyakit langka luar biasa. Bayangkan kulitnya seperti mayat hidup, ya, seperti kulit kelapa kering, tapi bisa sempurna seperti itu lagi. Lalu kakak saya itu ada 2 tahun tidak bisa punya suara. Apa yang terjadi, sudah habis biaya banyak, mau jualan rumah, ternyata ketemu biospray, bisa sembuh, ya. Lalu ada kelenjar getah bening, lalu ada asma 27 tahun, kista ovari. Ini penyakit-penyakit kelas kakap semua, ya. Nah, kalau dengan penyakit-penyakit seperti ini bisa sembuh, maka ibu yang hanya punya masalah hipertensi harusnya lebih cepat. Saya sudah mulai masuk ke pendekatan psikis. Saya pengen menyentuh hatinya. Masa betul itu, Mas, testimoninya itu? Loh, ibu lihat yang seperti itu. Pengen saya buka videonya. Saya bukakan videonya. Saya bukakan video diabetes yang ada lukanya. Diabetes secara medis sulit disembuhkan. Kalau luka seperti ini harus diamputasi. Siapa yang rela kakinya dipotong? Ayo, saya bayarkan. Pendekatan psikis yang ingin saya ambil, ya. Sekali lagi, kalau dengan penyakit berat seperti ini aja bisa sembuh, ibu yang hanya baru diabetes naik 200.000, ibu ragu dengan biospray, itu luar biasa, ya. Artinya apa? Ibu harus berpikir yang positif. Kalau penyakit berat seperti ini aja bisa sembuh, saya yang penyakit biasa harusnya lebih cepat dong. Begitu cara ibu berpikir. Bukan berpikir kenapa biospray mahal, kalau saya beli nggak sembuh gimana? Kok begitu cara berpikir? Tidak boleh seperti itu, sugestinya harus positif. Saya tambahin lagi biar dia tambah nangis gitu ya, tambah stres dia ya. Saya sikat lagi kayak begini. Ibu, penyakit adalah salah satu kondisi yang membuat atau tidak bisa digantikan oleh orang lain. Sakit adalah salah satu kondisi yang tidak bisa kita ganti ke orang lain. Contoh, kalau ibu punya banyak duit, kalau malas makan, tinggal bayar pembantu masak. Kalau tidak mau bayar pembantu, malas masak, bisa pesan GoFood. Gampang sekali kalau punya duit. Jadi kalau punya duit semua beres. Lalu yang nomor 2, malas nyuci, gampang. Gak usah laundry, gak usah bayar pembantu. Apa? Kalau malas cuci baju sendiri, bisa laundry. Kalau malas laundry, bayar pembantu, beres, selesai urusan. Tapi ingat, seberapa banyak pun uang yang Anda alami, kalau Anda sakit, tidak ada satupun orang yang ingin mengganti sakitnya Anda. Walaupun Anda punya uang 1 M, Pak, gantiin saya sakit, saya bayar sehari 100 juta. Tidak ada yang mau. Orang akan lebih memilih makan tahu tempe tapi sehat, bisa kemana-mana. Ibu lihat mobilnya ibu 2 di depan. Apa yang bisa ibu lakukan? Hanya sakit seperti ini. Tidak enak, Bu, orang sakit, Bu. Kakak saya 2 tahun sakit, suaranya hilang. Tidak enak sakit itu. Kita lebih milih makan tahu tempe ketimbang punya harta banyak, lalu kita tidak bisa menikmati. Ya. Jadi saya datang ke sini memberikan harapan buat ibu. Oh, ternyata sakit saya ini ternyata bisa disembuhkan. Ada solusinya. Ingat, semua penyakit ada obatnya. Ya, tugas kita berikhtiar. Siapa tahu jodoh ibu ada di sini. Saya bawa produk yang luar biasa loh buat ibu ini. Ayo pakai. Kasihan bapak loh. Lihat ibu sakit seperti ini, ya kan? Kalau sudah kita pendekatan seperti itu, pasien bisa menangis, Pak. Klien kita bisa menangis, Pak. Ya kan? Ibu lihat, kasihan bapak kerja nggak konsentrasi. Anaknya ibu kerja luar kota, kasihan loh. Kalau ibu sakit semua juga bingung. Kalau ibu sehat, bapak bisa kerja dengan tenang. Ibu jangan pikir harganya, bapak sudah pengen beli. Yang penting ibu semangat untuk sembuh. Ya, ayo semangat ya Bu ya. Kalau kita mendapatkan pendekatan psikis seperti itu, apa yang terjadi? Orang akan membeli. Bahkan pulang masih dikasih lagi jajan. Saking terima kasihnya ya. Kasih kopi lagi ya, lumayan. Dikasih makan siang lagi. Wow, udah dibeli biospray-nya. Saya pernah punya pengalaman ya. Di Sidoarjo, seumur-umur baru pertama kali saya jual biospray 2.62, dibayar 2.100.000, sepasang 4.200.000, dikasih uang bensin 100.000 lagi, coba. Saking terima kasihnya tuh ya. Ternyata yang sakit ini ibunya teman saya kuliah di
kampus dulu ya, saya baru tahu ternyata yang sakit ibunya. Pulang masih disangoni, dikasih uang saku 100.000 coba. Karena apa? Saya melakukan pendekatan psikis yang luar biasa. Orang tersentuh ya. Jadi kalau logis pendekatan logika, kalau psikis pendekatan perasaan. Perasaannya dia yang mau kita ambil ya. Seperti itu. Jadi ingat pendekatannya adalah medis, lalu ada logis, ada psikis ya. Kalau Anda ingin mempelajari menguasai pendekatan logis dan psikis, ini diasah. Bukan dari membaca, ini diasah. Salah satu ilmu yang harus Anda pelajari juga mengenai psikologi. Anda harus tahu paham orang ini seperti apa, apakah dia melankolis, apakah dia koleris, ada banyak ilmu tambahan. Tapi yang jelas, setiap orang punya kelebihan. Kalau Anda kuatnya di logis, maka medis Anda cukup kuasai dasarnya, tapi Anda lebih banyak tekankan di masalah logisnya. Contoh logis lagi, terlalu banyak contohnya. Ya, Bapak mobilnya apa? Expander, ya tuh. Olinya apa? Vestron. Masa mobilnya di dalam isinya Bodrex? Buat badan Bapak, Bapak kasih Bodrex. Tapi mobilnya pakai oli yang bagus. Kenapa nggak pakai yang biasa? Takut mobilnya rusak. Nah, Bapak mobilnya coba, tubuhnya Bapak ini menghasilkan ratusan miliar, bisa beli mobil, kenapa tubuhnya eman-eman buat berobat, ya? Hanya 2 juta loh, mobilnya Bapak 200 juta, coba. Ini pendekatan psikis. Ini seperti tempelang orang tapi pakai tangannya dia sendiri. Ya, gampar orang pakai tangannya dia sendiri sebenarnya. Dia akan tertegun di situ. Oh iya, betul juga ya. Saya kadang ini ngirim buat anak sekolah aja, saya nggak eman-eman, minta transfer 2 juta, 3 juta saya kirim. Tetapi kok buat kesehatan kita sendiri kok mikir-mikir ya. Padahal dengan kita sehat kita bisa cari duit. Ingat, salah satu pendekatan logis psikis yang bisa berbarengan seperti itu. Jadi banyak sekali yang Bapak Ibu bisa lakukan dengan pendekatan logis dan psikis ya. Jadi jangan terpaku, saya nggak ngerti medis, saya nggak bisa menjelaskan. Jadi kalau Bapak Ibu, saya sendiri pengalaman dari 3 pendekatan ini, medis saya hanya sekitar 20-30%. Saya lebih banyak suka bermain di logis sama psikis. Hampir 50-50, hampir 40-40 ini. Jadi saya biasanya pendekatan medis itu 20% saja, lalu pendekatan logis itu 40%, psikisnya 40%. Begitu orang angguk-angguk, iya masuk akal juga, maka dia sudah masuk di sisi logis. Begitu dia sudah mulai tersentuh, maka psikisnya sudah bisa kita pegang. Maka Anda arahkan belanja 1 botol, 2 botol, 6 botol, 12 botol, sangat mudah. Dia sudah terhipnotis. Kenapa? Anda sudah bisa menguasai klien Anda. Jadi ini harus Anda asah. Yang begini-begini ini diasah, Bu. Tidak muncul dari langit, tidak muncul dari atas, Pak. Belajar ini, Pak. Saya belajar 5 tahun. Sampai sekarang saya belajar terus, menambah terus ilmu saya. Ya, karena belajar itu nggak ada habisnya. Jadi kalau Anda yang masih baru malas belajar, wah, produk yang luar biasa ini tidak akan laku. Ya. Lanjut. Ada pendekatan, sebelum lanjut, stop dulu. Ada satu pendekatan lagi ya. Ya, selain pendekatan medis, ada pendekatan logis, ada pendekatan psikis ya. Ada pendekatan satu yang sering kita pakai juga, yaitu pendekatan kekeluargaan. Ya. Tapi kenapa nggak saya masukkan? Karena pendekatan kekeluargaan ini tidak bisa berlaku global. Ini hanya berlaku kepada orang-orang terdekat Anda. Maksudnya apa pendekatan kekeluargaan? Kalau Anda menawarkan biospray kepada om Anda, keluarga Anda, kemungkinan untuk membeli itu sangat cepat. Kenapa? Mereka trust kepada Anda, karena ini ponaan saya, karena ini saudara saya, sepupu saya, om saya, sehingga mereka sudah yakin 50% karena ada hubungan kekeluargaan. Tetapi kenapa nggak saya pakai di sini? Karena tidak bisa berlaku global. Ya. Kalau pendekatan medis berlaku global, semua orang bisa Anda pakai pendekatan medis. Kalau yang nomor 2, logis, bisa Anda pakai kepada semua orang. Pendekatan psikis bisa ke semua orang, tapi pendekatan kekeluargaan tidak bisa ke semua orang, hanya kepada orang-orang yang Anda kenal. Sedangkan biospray ini kita ceritakan kepada siapa saja yang kita temui. Makanya nggak saya pakai. Kenapa demikian? Karena tidak bisa berlaku global. Saya cerita sedikit, sebelum saya ke NTT dulu, pertama kali jalankan biospray 2015. Walaupun saya tinggal di Surabaya, tetapi bukan Surabaya kota pertama yang saya rintis atau saya jalankan produk biospray. Yang saya sasar pertama kali adalah NTT, tanah kelahiran saya. Kenapa demikian? Saya pelajari karakter orang NTT. Ya, saya pelajari 4 hal yang saya temukan. Saya suka menganalisa data. Saya pelajari, orang NTT itu kekeluargaannya tinggi, orang timur terutama ya. Kekeluargaannya itu tinggi sekali. Artinya apa? Harus saya yang turun ke sana menjelaskan biospray. Kalau mohon maaf, orang Jawa yang ke sana dengan produk begini mahal, wah mereka nggak kenal, mereka nggak akan percaya. Tapi saya, karena orang NTT, saya akan turun ke sana. Maka yang pendekatan saya lakukan saat saya di sana adalah saya pakai bahasa-bahasa lokal. Bapak dari mana? Adik dari mana, Dek? Oh, saya tinggal di Surabaya, tapi saya asli dari kabupaten ini, dari Flores juga. Maka kita akan menggunakan bahasa daerah. Kalau kita sudah saling klik, ternyata kekeluargaan kita juga nyambung, maka
klik itu sangat luar biasa dan closing lebih cepat. Jadi saya pelajari orang NTT waktu itu bahwa kekeluargaannya tinggi. Kalau kita tawarin ke keluarga sendiri, maka closing kadang-kadang kita belum jelaskan biospray, mereka sudah percaya saja. Ya. Lalu yang kedua, saya pelajari ternyata orang timur itu tidak hitung-hitungan. Mereka itu kalau urusan duit nggak terlalu mikir, yang penting sehat. Kenapa? Mereka sadar kalau sakit itu kena NTT ini lokasinya luar biasa, tidak seperti di Jawa ada tolnya. Kalau mereka sakit, bayangkan perjalanan biayanya dari puskesmas, lalu nanti dirujuk lagi ke kabupaten, RSUD. Kalau tidak mempan, nanti mereka akan lari lagi ke ibu kota provinsi, ke Kupang misalnya. Kalau Kupang tidak mempan, nanti larinya ke antara Bali, lalu larinya bisa ke Surabaya, larinya ke Jakarta. Bayangkan perjalanan biayanya luar biasa. Mereka tahu kalau mereka sakit, biayanya lebih habis banyak. Makanya mereka berani keluar 2 juta untuk berobat. Kenapa? Karena ini lebih murah bagi mereka. Saya sudah pelajari itu sebelum saya ke NTT. Ya, itu cara yang kedua. Itu hal yang nomor 2. Lalu nomor 3 saya pelajari, orang timur itu suka bukti, mereka tidak suka teori. Maka apa yang saya lakukan waktu itu sebelum ke NTT, saya belikan tablet Cina waktu itu 700.000 second. Saya isi video testimoni yang banyak. Karena kalau saya ke sana bicara teori asam amino, orang sana nggak tahu asam amino itu apa. Orang tahunya tempe. Saya bicara kolostrum, orang sana tidak banyak yang tahu apa itu kolostrum. Maka akan sia-sia. Tapi orang sana begitu lihat bukti, maka mereka akan tertarik. Jadi saya isi di video saya, di tablet saya, video-video testimoni yang banyak. Jadi waktu saya ke sana, apa yang terjadi? Begitu saya jelaskan, begitu saya ketemu pasien stroke, saya akan buka videonya dulu. Ini loh Om, yang sakit stroke. Saya ketemu diabetes, ini loh Pak, contoh yang sakit diabetes. Saya tunjukkan testimoninya dulu. Begitu saya tunjukkan testimoninya, mereka langsung masuk akal. Bisa ya sembuh kayak begitu ya. Lalu, baru saya ceritakan produknya. Tapi keanehannya adalah, begitu saya ceritakan produknya, mereka sudah malas dengar. Mereka katakan, sudah anak, kalau kau jelaskan produknya kita tidak mengerti. Sudah harganya ini berapa, saya beli, cara pakainya gimana. Semudah itu saya menjual. Kenapa? Mereka sudah percaya dengan produknya. Mereka sudah melihat bukti langsung. Testimoni itu tadi ya. Lalu yang terakhir, saya pelajari ternyata orang sana itu keinginan sembuhnya tinggi. Itu yang buat produk biospray ini cepat sekali mereka pakai, hasilnya cepat. Kenapa? Sugestinya mereka positif. Mereka semangat sekali sembuh. Sehingga begitu mereka pakai, hasilnya luar biasa, ya sembuhnya jauh lebih cepat. Sehingga menyebar ke orang lain itu cepat sekali. Maka yang terjadi adalah, betul yang dibilang Pak Suwandi tadi, 3 bulan pertama saya menjalankan biospray di NTT, awal pertama kali merintis, laku sebanyak 100 botol di 3 bulan pertama. Ya, saya yang dulunya accounting, tugasnya menghitung duit perusahaan, saya baru merasakan megang duit sendiri. 30 juta di rekening, tiap 2 hari setor ke Bank Mandiri. Ya, kenapa? Saya pelajari dulu karakter. Jadi maksud saya, Bapak Ibu, sebelum prospek harus pelajari dulu. Seperti di Tegal, saya sekarang ada di Jawa Tengah, saya pelajari dulu karakter orang Tegal seperti apa. Ya, mereka butuh apa. Begitu, sehingga kita kalau masuk bisa tepat ya. Intinya adalah selalu belajar dan mau belajar. Ya, seperti itu. Lanjut slide berikutnya. Nah, mengapa orang menganggap biospray itu mahal? Banyak kadang kita bertanya ya, kenapa yo biospray itu mahal? Kadang kita pun ditawari, kita mengatakan biospray itu mahal. Kita lihat jawabannya. Next. Next slide. Ada 2 hal yang membuat orang menganggap biospray itu mahal. Yang pertama, mereka kurang sadar bahwa sehat itu mahal. Maka tugas kita adalah menyadarkan mereka bahwa sehat itu mahal. Makanya saya jelaskan tadi di awal. Begitu saya buka slide presentasi, apa yang terjadi Bapak Ibu? Saat Anda menjelaskan biospray, saya yakin kebanyakan dari Anda saat menjelaskan biospray, orang akan tertarik. Begitu melihat testimoni luar biasa. Tetapi kendalanya di mana? Saat Anda membuka harga, apa yang terjadi? Makanya saya sering bercanda kalau ngisi acara di instansi dan seterusnya. Begitu ada yang nanya, harganya berapa? Saya katakan, nanti kalau saya buka slide harga, mohon jangan ada yang protes ya. Karena saya kadang-kadang tuh ada yang protes, ada yang teriak, saya bisa jantungan loh. Kenapa? Saya yakin mereka akan bersuara nanti. Begitu saya buka harga 2.600.000, 2.500.000, pada kaget semua. Padahal mereka lihat testimoninya luar biasa. Artinya apa? Sadar akan kesehatan kurang. Nah, kalau sudah seperti begitu, maka langsung saya kunci logikanya mereka. Bu, biospray mahal apa tidak? Mahal Pak. Bukan, yang mahal sehatnya. Kalau Bapak Ibu, ingat ya Bapak Ibu, yang beli biospray bukan orang kaya, bukan orang yang punya duit. Yang beli biospray adalah orang yang butuh. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak butuh,
ya Bapak Ibu tidak akan beli biospray. Seberapa banyak pun uangnya, kalau kita tawarin dan Bapak Ibu tidak butuh, maka tidak akan beli. Sebaliknya, walaupun orang itu susah, begitu kita jelaskan biospray yang dia butuh, dia akan membelinya. Jadi biospray ini bukan dibeli oleh orang yang butuh, yang punya duit, tetapi orang yang butuh. Tim saya pun kadang begitu, saat saya ajak bisnis, mereka mengatakan, wah di sini UMR-nya susah Pak. Kalau begini yang beli pasti orang kaya. Saya katakan tidak, yang beli adalah orang yang butuh. Ya, kalau dia tidak butuh, dia tidak akan beli. Kalau dia butuh, walaupun dia tukang sayur, dia akan cari duit bagaimana caranya untuk beli biospray, karena dia butuh. Begitu kayanya dia, kalau dia tidak butuh, 100.000 dia nggak akan beli. Biasanya setelah saya jelaskan begitu, maka audiens akan diam. Betul juga ya. Jadi saya kembalikan kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu butuh, beli. Kalau tidak, jangan. Karena yang beli biospray hanya orang butuh. Nah, ini seperti menyadarkan mereka bahwa, oh saya butuh tidak sehat gitu ya. Seperti itu. Jadi mereka kurang sadar. Artinya apa? Harus kita sadarkan bahwa sehat itu mahal. Atau saya katakan begini, iyalah Bu, sakitnya kan diabetes, masa minta yang 100.000? Ya diketawain sama penyakitnya nanti. Penyakit kelas kakap, obatnya juga harus kelas kakap. Penyakit kelas berat, obatnya harus kelas berat. Sehingga sepadan kalau mau berantem. Tinju itu kelas berat, lawannya juga harus kelas berat, bukan kelas ringan. Ibu sakit berapa tahun? Habis berapa? Saya gunakan pendekatan logis lagi. Jadi kita sadarkan mereka. Jadi saat orang mengatakan biospray mahal dan Anda tidak bisa menyadarkan mereka, Anda akan sulit menjual. Lalu yang nomor 2, mereka kurang paham. Paham apa? Paham mengenai kualitas produk. Nah, ini tugasnya Bapak Ibu menjelaskan kenapa biospray dianggap mahal atau kenapa biospray dihargai 2 juta. Ini PR buat kita. Ya. Bapak Ibu ada di biospray karena tugasnya memang memahamkan orang, menyadarkan orang, bukan mengeluh tidak bisa menjual karena Pak saya cerita ke orang katanya biospray bagus, tapi begitu saya buka harga katanya mahal Pak, gak mau beli. Coba. Ingat Bapak Ibu jadi member di sini karena tugasnya memecahkan teka-teki ini. Tugas Bapak Ibu adalah menyadarkan orang bahwa sehat itu mahal. Tugas Bapak Ibu menjelaskan bahwa biospray ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit yang secara medis sulit disembuhkan, penyakit kelas berat. Itu tugas kita ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah member, ingat tugas Anda di sini adalah menyadarkan orang bahwa sehat itu mahal, lalu memahamkan orang mengenai kualitas produk biospray. Kalau Anda tidak bisa, dikatakan orang, Pak, mahal sekali biospray, dan Anda tidak bisa menjelaskan kenapa biospray mahal, tidak akan ada penjualan di sini, tidak akan ada pembelian, orang tidak akan beli. Kenapa? Orang tidak dibuat paham. Ya. Jadi sekali lagi, tugas Bapak Ibu adalah menyadarkan orang dan memahamkan orang. Itu kenapa Bapak Ibu ada di biospray. Next slide. Nah, ini saya kasih beberapa contoh jawaban yang sederhana ya. Beberapa contoh jawaban dari pertanyaan calon customer mengenai harga biospray yang mahal. Jadi kalau ada yang mengatakan mahal, Anda jawab secara sederhana saja. Iya Bu, kan sehat itu mahal. Tadi sudah setuju sehat itu mahal. Itu jawaban yang paling simpel. Ya. Lalu Anda bisa mengatakan, ya kalau ada kualitas pasti ada harga lah Bu. Ibu lihat tadi penyakitnya diabetes nggak jadi diamputasi. Berarti kan biospray luar biasa. Ya harganya mahal Bu. Penyakit berat ya harganya juga harus yang sesuai. Gitu kan. Kalau biospray tidak kualitas, tidak mungkin bertahan 20 tahun. Artinya apa? Produk ini berkualitas, Bu. Itu salah satu cara lagi. Lalu berikutnya, Anda bisa mengatakan, Bu, Pak, sakit VIP, solusinya juga harus VIP dong. Sakitnya diabetes kok minta sembuh dengan yang 100.000. Diketawain penyakit dong. Bapak Ibu ingat, yang sakit ini atau yang Bapak Ibu rasakan ini bukan sakit batuk pilek. Kalau batuk pilek mah jangan beli biospray. Beli Botrax, beli Paramex ya sembuh. Tapi kalau sakitnya diabetes, stroke, jantung, minta sembuh yang biasa ya diketawain, Bu. Gak cocok. Sakit VIP, solusinya harus VIP juga. Sakit kelas berat, harus dikasih yang kelas berat. Biospray ini cocok sama yang berat-berat. Untuk apa? Biospray ini cocok untuk yang sakitnya sudah menahun. Jadi kalau ibu sudah capek sakit menahun, ini cocok biospray. Biospray ini buat orang yang sudah capek berobat. Nah, ini cocok biospray. Biospray ini buat orang yang sudah habis duit banyak untuk berobat. Nah, ini cocok, Bu. Ibu sudah habis berapa banyak? Habis banyak-banyak kan, Mas? Nah, ini cocok berarti. Ibu sudah habis berapa banyak? Sudah banyak. Ibu sudah berapa tahun? 10 tahun. Ya cocoknya biospray, Bu. Ini sesuai, mantap, Ciamik Soro, ya. Gitu jelasinnya, dengan tingkat kepercayaan diri yang tinggi, ya. Lalu apa lagi jawaban yang bisa Anda pakai? Bu, biospray ini produk kelas berat, Bu. Ini produk kualitas. Kenapa? Karena banyak sekali direferensikan oleh profesor dan dokter. Kita kerjasamanya sama orang medis, Bu. Kalau bayangkan profesor itu luar biasa. Kurang pintar apa coba?
tapi biospray mereka bisa terima. Artinya apa? Profesor aja bisa terima, masa ibu nggak bisa? Ya kan? Artinya apa? Sudah diteliti bahwa biospray ini mampu. Testimoninya banyak. Medis bisa menerima. Artinya ini produk luar biasa. Kalau mahal, ya wajar produk kualitas, kan gitu. Lalu ingat Bu, biospray satu-satunya suplemen yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kesehatan. Produk bagus, pasti ada nilai harganya dong Bu. Ya, jelaskan seperti itu. Kita sudah dapat penghargaan dari Menteri Kesehatan. Makanya produk kita berkualitas nomor 1. Ya. Berikutnya jelaskan, Ibu, 2 juta itu bukan untuk 1 minggu loh. Obat jantungnya ibu itu 1 minggu berapa? 500.000. 1 bulan berapa? 2 juta. Biospray 1 botol 2 bulan, lebih hemat Bu. Jadi 2 juta ini bukan 1 minggu, 2 bulan pemakaiannya Bu. Begitu. Nah, sambil dicolek dikit, nah langsung closing ya. Gitu. Lalu masih banyak lagi jawaban-jawaban yang bisa Anda pikir, Anda improvisasi sendiri. Nah, ini bisa Anda temukan jawabannya dari cara Anda berpikir. Makanya saat Anda ketemu orang dan Anda tidak bisa closing, maka ingat, ada pertanyaan yang tidak bisa Anda jawab, pulang Anda cari jawabannya. Jadi begitu ditanya lagi berikutnya, atau ada yang bertanya pertanyaan yang lain, bisa Anda jawab. Jadi artinya apa? Selalu belajar. Ingat, saat kita presentasi, bukan closingnya yang penting, tetapi tujuan dari presentasi adalah bagaimana membuat orang paham dulu manfaat biospray. Lalu yang kedua, buat orang jadi yakin, oh ternyata diabetes bisa disembuhkan dengan biospray. Yakin dulu. Lalu tujuan presentasi yang ketiga apa? Membuat orang mau. Mau apa? Mau membeli, mau memakai. Nah, bicara mau berarti bicara closing. Mau ini bisa saat itu juga, bisa besok, bisa lusa, dan seterusnya. Ya. Jadi tujuan kita presentasi, tujuan awalnya adalah membuat orang paham, membuat orang yakin, ya, dan membuat orang mau memakai, ya. Dan jembatannya antara presentasi, tujuan awal presentasi yang tadi membuat orang paham, yakin, dan jembatannya adalah follow up. Tujuan akhir presentasi adalah closing. Tujuan awalnya adalah membuat orang paham, yakin, dan mau. Tengah-tengahnya, jembatannya adalah follow up. Jadi closing bisa terjadi kalau follow up-nya jalan. Follow up setelah acara. Makanya saya bagi seperti tim yang ada di Tegal ini, begitu kami presentasi, saya misalnya bagian presentasi, ada yang bagian MC, ada yang bagian mengamati, siapa yang kira-kira tertarik. Begitu acara selesai, tugas saya sudah selesai. Teman-teman ini, ya, member-member saya ini, tugasnya untuk follow up langsung. Mereka akan cerita pengalaman, artinya follow up setelah acara. Ya, jadi jembatan dari closing itu adalah follow up. Tapi begitu Anda presentasi, yang harus Anda pikirkan adalah bagaimana saya bisa membuat orang yakin dan mau pakai biospray. Bukan bagaimana closing, ya. Bagaimana yakin? Ingat, kita ini konsultan, bukan sales obat, ya. Konsultan adalah mencari solusi, membuat orang yakin, membuat orang mau, ya. Jadi kalau Anda tidak bisa closing, Anda harus pikir, kira-kira apa kelemahan saya membuat orang tidak yakin dengan biospray? Apa ada penjelasan saya yang kurang dan seterusnya? Artinya apa? Harus selalu introspeksi diri. Ya, saat Anda bisa membuat orang yakin dan butuh biospray, Anda akan mudah menjual. Ya, seperti itu. Next slide. Ingat, nah, saya mengajak Anda berpikir lagi. Ingat, biospray itu bicara mindset. Ingat, di garis bawahi ini, di foto, ditulis ini, ditempel di kepalanya ini ya. Biospray itu bicara mindset. Tugas kita adalah merubah mindset orang atau pola pikir orang dari yang sebelumnya mengatakan biospray itu mahal menjadi saya butuh. Ya, nah penting ini saya ulangi lagi. Biospray itu bicara mindset Bapak Ibu. Tugas kita adalah merubah mindset orang dari yang sebelumnya mengatakan biospray itu mahal menjadi saya butuh. Itu tantangannya. Saat Bapak Ibu bisa membuat orang menjadi butuh dengan biospray, Anda lulus menjadi pebisnis biospray. Kalau Anda tidak bisa pecahkan teka-teki ini, begitu ada yang bilang harga mahal, iya Bu, memang mahal sih, benar juga sih, memang mahal sih, ya selesai urusan ya. Tapi begitu orang mengatakan mahal, oh iya Bu, produk kualitas, Anda bisa buat dia butuh dengan produk ini, berapapun dia akan bayar. Ya, bahkan Anda bilang beli 12 saja Bu, dia akan tertarik. Kenapa? Dia sudah butuh, kalau namanya sudah butuh, orang usaha. Ya. Jadi tugas kita adalah membuat orang, merubah mindset orang dari yang mengatakan biospray itu mahal menjadi saya butuh. Ya, itu. Caranya gimana membuat orang butuh? Banyak faktor. Artinya Anda harus bisa meyakinkan orang. Nah, gimana meyakinkan? Harus mengerti produk knowledge-nya. Buku presentasi lagi-lagi harus dibaca. Banyak belajar. Kalau Anda tidak belajar, bagaimana bisa rubah mindset orang? Ya, walaupun orang kaya se-Indonesia Raya, Anda cerita biospray, nggak mungkin beli karena dia nggak butuh. Ya, jadi sekali lagi, jika Anda tidak bisa merubah mindset orang ini, Anda akan sulit menjual biospray kapanpun juga. Kenapa? Karena ada tim lain yang bisa memecahkan ini.
Nanti saya jelaskan kenapa tim saya bisa menjual ini. Karena mereka bisa memecahkan mindset ini. Ya, seperti itu. Next slide. Nah, saya kasih sedikit analogi ya. Sekali lagi saya suka bermain logika. Anda perhatikan analogi percakapan antara dokter dan pasien ya. Bapak Ibu perhatikan, misalnya Anda dikatakan oleh dokter seperti ini. Pak, Bu, ini suami Anda atau istri Anda harus dioperasi. Biayanya 100 juta. Kata dokter begitu. Ini kalau tidak segera dioperasi 1 minggu, ya ini bisa berbahaya, bisa fatal. Lalu apa yang kita lakukan biasanya? Kita akan berusaha mencari duit, ya. Kalau bisa rumah dijual, mobil dijual, harta kita, emas kita jualkan, kita gadekan untuk mendapatkan 100 juta untuk bisa melakukan operasi. Ya. Lalu dokter mengatakan, kalau bisa, nanti kalau ibu siapnya kapan, hubungi saya untuk kita tentukan tanggal untuk tindakan. Kita cari 100 juta setengah mati, 50 juta. Pertanyaan saya, apakah ada jaminan akan sembuh? Tidak ada. Bukan masalah itunya ya, sekali lagi mohon maaf untuk tenaga medis, saya ingin memberikan sebuah analogi biasa, nanti saya kaitkan dengan biospray. Kenapa kita begitu susah payah mencari 100 juta untuk berobat? Coba Bapak Ibu jawab, dalam hati atau bisa mengetik di sini ya. Kenapa kita berusaha mencari 100 juta untuk berobat? Untuk operasi maksud saya. Ya, karena ya, ada yang mengatakan, ya karena saya pengen pasangan saya sembuh, saya pengen anak saya sembuh, Pak. Karena saya sayang. Iya, itu logis. Dan itu alami, pasti kalau Anda nggak ingin pasangan Anda sehat, ya berarti memang sudah rencana nikah lagi dong. Ya kan? Pasti Anda pengen mereka sehat. Tapi bukan itu. Kalau Anda lebih jeli memperhatikan analogi ini, kenapa Bapak tadi atau Ibu tadi berusaha mencari duit untuk berobat, semua hartanya dijual? Satu, yang paling utama adalah karena dia yakin dan percaya sama dokternya. Dia yakin, Pak. Karena dokternya tadi bilang, kalau tidak segera ditindakin, Bu, kalau bisa segera, Bu. Soalnya ini sudah luar biasa ini, Bu. Komplikasi kalau tidak segera kita tindakan, ini bisa fatal. Ya, dia percaya sama dokternya. Tapi kalau yang ngomong orang awam, dia percaya tidak? Dia tidak percaya. Karena yang ngomong ini dokter, makanya dia percaya. Ya, kenapa? Karena dokter, orang tahu. Ilmu medisnya luar biasa. Dia paham betul mengenai penyakit. Makanya kita berusaha. Ini analogi ya. Artinya apa? Coba buka slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, maksud dari analogi ini apa sebenarnya? Bahwa kalau dokter bisa meyakinkan pasien dengan gelar dan ilmu kedokterannya ya. Karena dokter ngomong didengarkan karena dia dokter. Yang kedua dia paham ilmunya. Makanya orang itu tadi, contoh tadi, dia kan berusaha cari duit bagaimana caranya biar bisa dioperasi. Kalau kita yang ngomong sebagai teman, dia nggak mungkin percaya. Ayo dioperasi aja. Oh, kata siapa? Kamu bukan dokter kok. Nah, kalau dokter bisa meyakinkan pasien dengan gelar dan ilmu kedokterannya, maka kita sebagai konsultan biospray harus bisa meyakinkan calon konsumen kita. Dengan apa? Dengan testimoni produk dan kekuatan produk biospray. Ya, kita buat mereka juga butuh seperti cara dokter tadi membuat mereka butuh. Ya, jadi kita buat mereka akan butuh. Sehingga apa? Mereka akan cari duit karena mereka merasa bahwa biospray ini bisa menyembuhkan dia atau keluarganya dia. Dia akan cari duit setengah mati. Maka pola yang sama, analogi yang sama kita pakai. Artinya apa? Kita harus bisa membuat dia butuh dan dia yakin sama kita. Walaupun kita bukan orang medis, kita konsultan biospray, tapi dari penjelasannya kita dengan pendekatan tadi, medis, logis, dan psikis tadi, membuat dia begitu yakin dan saya mau beli. Bahkan kemarin di grup saya ada yang posting, orang beli dengan cara emasnya digadekan atau dijual untuk beli biospray. Bayangkan, seluar biasa itu dia berusaha untuk membeli. Artinya apa? Tim kami atau mitra saya tadi ini sudah bisa membuat orang ini butuh sebutuh-butuhnya. Seperti orang butuh makan. Ya, jadi Bapak Ibu harus buat orang ini butuh. Kalau dia butuh, dia akan usaha untuk membeli. Ya, jadi saya kasih garis bawahi lagi, kalau dokter meyakinkan pasien dengan gelar dan ilmu kedokterannya, maka kita meyakinkan calon konsumen dengan testimoni yang begitu luar biasa dan kekuatan produk. Ya, artinya apa? Anda kuasai produknya. Bagaimana cara kerja biospray? Ya, saya selalu kasih contoh. Biospray ini menyasar 4. 1, memperlancar biospray memperbaiki pembuluh darah. Lalu yang kedua, biospray memperbaiki sistem hormonal tubuh. Lalu biospray ini memperbaiki metabolisme. Lalu biospray ini memperbaiki sistem saraf. Kenapa Parkinson bisa sembuh? Karena sarafnya diperbaiki. Kenapa orang jantung pembuluh darahnya bisa bagus, bahkan tidak jadi pasang ring? Karena biospray memperbaiki pembuluh darah. Kenapa orang diabetes bisa sembuh? Karena hormon insulinnya diperbaiki dengan cara pankreasnya yang diperbaiki. Artinya hormonalnya dibaguskan. Ya.
Lalu kenapa orang jadi luar biasa stamina dan lain-lain? Karena metabolisme diperbaiki. Jadi biospray bekerja di 4 sektor. Satu, ke hormonalnya diperbaiki, lalu pembuluh darah, lalu metabolisme, lalu sistem saraf. Anda jelaskan medisnya, logisnya seperti ini, maka orang akan membeli biospray. Jadi sekali lagi, walaupun Anda bukan dokter, jangan merasa berkecil hati. Anda bisa menjelaskan dengan cara logis, dengan cara medis yang Anda kuasai, dengan cara Anda sendiri. Kalau Anda bisa membuka mindset orang, jual biospray sangat mudah. Seperti mudahnya kita menjual kacang goreng seharga Rp1.000. Ya. Next slide. Next slide. Nah, ini pengalaman saya 5 tahun, ada satu ilmu yang luar biasa. Saya namakan prospek 90% sukses. Ya. 90% kalau kita terapkan ini pengalaman saya ya, setiap orang bisa berbeda. Biasanya kalau kita menggunakan cara seperti ini, maka 90% kita closing orang itu bisa 90% sukses ya. Yang pertama, saat Anda ingin menceritakan biospray kepada orang, Anda harus datang sebagai sahabat, bukan sebagai penjual obat ya. Ini penting ini. Anda memang mau menawarkan biospray, kan Anda menjual, tapi jangan kelihatan Anda menjual. Anda datang kalau misalnya mendengar teman Anda sakit, Anda datang sebagai sahabat yang prihatin karena dia sakit. Jangan kelihatan Anda mau jual biospray. Jangan sampai dia berpikiran, oh dia datang ke sini karena lihat saya sakit ini, mau jual produknya. Kan nggak enak banget itu ya. Anda katakan dengan bahasa begini, contoh, oh gini loh, saya tadi dengar loh dari teman kita katanya kamu ini sakit, makanya saya datang silaturahim pengen lihat kondisimu ini sebagai sahabat. Kasihan loh kamu sekarang jadi sakit begini. Gimana kondisimu segala macam. Ya, Anda datang sebagai sahabat, seperti konsultan, seperti dokter. Dokter itu kan menanyakan dulu apa yang Anda rasakan, ya kan? Anda juga sampaikan, gimana perkembangan saat ini? Sudah berapa lama sakit? Sudah 2 tahun. Gimana pengobatannya? Apa yang Anda rasakan? Gimana pekerjaannya? Bertanya dulu. Ingat Anda konsultan, bukan sales obat. Jangan belum apa-apa udah tawarkan biospray, jangan. Basa-basi dulu, Bos. Datang sebagai sahabat, ya. Jadi benar-benar orang melihat kita itu datang menggunakan hati. Katakan begitu, ya. Yang kedua, setelah Anda datang sebagai sahabat, ya. Bukan sebagai penjual obat, sebagai keluarga, ya. Bisa sahabat, bisa sebagai keluarga, ya. Lalu yang kedua, Anda jelaskan biospray pakai hati, ya. Jelaskan pakai hati, jangan seperti penjual panci. Penting ini. Walaupun Anda memang menawarkan biospray menjual, tapi jelaskan dengan penuh perasaan. Artinya apa? Anda jelaskan. Saya kasih contoh. Lanjutan dari contoh yang pertama tadi. Saya ini kemarin dengar kamu sakit, makanya saya datang. Kasihan loh, kamu berapa lama? Saya nggak tahu, sorry agak sibuk ini. Nah, gimana kondisimu sekarang? Oh ini belum sembuh, ini sudah habis banyak, tapi ya belum ada perubahan. Nah, gini loh bos. Ini kebetulan saya ke sini, saya sekalian saya kalau cerita gini Bapak Ibu, saya sampai merinding loh ini, karena saya menggunakan hati untuk menjelaskan ya. Saya dengar kamu sakit, saya prihatin. Nah, begini, kemarin keluarga saya ada juga yang sakit ya. Tapi sekarang, kemarin saya kasih biospray, dia kan tanya, biospray itu apa? Ini loh, biospray ini suplemen ya. Kemarin anak saya itu loh, nggak bisa makan sampai mencret berapa kali, lalu sakit ini, setelah pakai hasilnya luar biasa loh ya. Atau Anda bisa mengatakan, ini kebetulan saya sekarang, Anda bisa jujur, kalau Anda ingin jujur Anda penjual biospray, ada orang yang tidak jujur di awal, takut dianggap penjual. Kalau Anda mau jujur, Anda katakan, saya sekarang juga jalankan bisnis biospray, ini produk biospray ini luar biasa. Kemarin saya pernah tangani, ada teman saya yang kena kanker payudara, itu luar biasa loh. Tapi setelah pakai biospray, itu lukanya loh bisa nutup kembali. Nah, ceritakan testimoni-testimoni pengalaman Anda menangani pasien, diajak muter-muter dulu, lalu Anda katakan, makanya saya ke sini, saya pengen kamu juga terbantu, ya. Saya pengen kamu juga sehat. Ini saya tawarkan biospray, ini luar biasa. Kamu pakai biar kamu sehat. Saya lihat kamu sakit kayak gini, saya juga prihatin. Dulu kita bisa main sama-sama, sekarang kok kayak begini, itu gak enak gitu. Kasihan anakmu masih kecil. Ayo semangat biar cepat sembuh. Pakai biospray. Ini keluarga saya kemarin, ibu saya sakit juga pakai, hasilnya luar biasa sekali ya. Anda menggunakan hati untuk menjelaskan. Benar-benar saudara yang prihatin kepada temannya yang sakit. Memang judulnya menjual di situ, tapi jangan lihatkan, jangan di apa ya, kalau bahasa Jawa ojo diketokno, jangan ditonjolkan, jadi orang menjadi tidak nyaman. Oh ini datang, ini ada maksud terselubung ini, jangan tidak boleh, tidak enak kalau Anda dipikir. Kita tetap menjaga hubungan baik, tetap menggunakan cara-cara pendekatan yang tadi pakai hati ya. Yang ketiga, tunjukkan mereka bukti, jangan berikan janji. Ceritakan testimoni. Testimoni bisa Anda pribadi, ya. Lalu bisa keluarga Anda, lalu orang-orang teman-teman Anda yang sudah pakai biospray. Lalu Anda bisa ceritakan testimoni yang sering kita putar, yang ada di grup, dan seterusnya.
Anda kebanyakan, kenapa begitu? Kita belajar psikologi orang. Ingat, Anda bukan orang pertama yang menawarkan biospray kepada mereka. Sudah ada banyak orang di luar sana yang menawarkan produk-produk lain sejenis. Yang mengatakan bisa inilah, bisa itulah, bisa itulah. Jadi kalau Anda datang menggunakan cara yang sama, ya sekali lagi, Anda menggunakan cara yang sama, terus pertanyaan saya, bedanya Anda sama yang kemarin-kemarin datang itu apa? Dia akan mengatakan, wis bodoh ae, kemarin yang datang juga jelasinnya gitu. Anda harus menjelaskan bedanya biospray apa. Sehingga kalau dia mengatakan, aku udah nyoba macam-macam, nggak ada hasil. Nah, Anda langsung masukkan ke situ, pendekatan logis. Kamu tahu nggak kenapa kalau kamu pakai biospray kamu pakai pengobatan lain-lain nggak sembuh? Anda tunjukkan slide tadi. Karena kamu pakai kapsul, penyerapannya 10%. Masuknya ini loh, tunjukkan slide-nya. Mulut, lambung, usus, dan seterusnya. Lama, bos. Ini loh biospray, di bawah lidah, langsung ke otak, langsung ke liver, ke sel. Motong kompas. Teman saya loh, asma 7 tahun, 3 minggu pakai loh. Bayangkan, nggak pakai alat Ventolin lagi. Nggak pakai alat bantu pernapasan lagi. Cepat sekali. Jadi kamu sudah berusaha maksimal, saya luar biasa. Kamu ikhtiar mau sembuh. Tapi coba kamu pakai yang ini. Ya, ini lebih luar biasa lagi. Kenapa? Cara kerjanya lebih cepat. Jangan-jangan jodohnya di sini ya. Ingat semua penyakit ada obatnya. Kamu harus semangat. Ini jangan-jangan di sini loh solusinya. Itu yang buat kamu lama sembuh. Ya, pakai ini. Keluarga saya sudah buktikan. Saya nggak mungkin sebagai teman menjerumuskan kamu, tidak. Saya kasih produk yang bagus. Saya pengen kamu sembuh, kamu sehat, kita bisa kumpul lagi. Artinya apa? Anda tunjukkan bukti. Jangan ngumbar janji, bisa begini, bisa begitu, bisa begitu. Artinya apa? Anda harus bawa tools yang lengkap. Bukunya ada, ininya ada. Ini loh, kata dokter, saya nggak boleh minum yang lain. Anda tunjukkan bukunya Prof. Yogi. Oh, tenang saja, kita sudah kerjasama dengan medis loh. Sudah banyak loh kesehatan. Biospray ini pendamping obat dokter tetap kamu minum, ya kan? Biospray ini sebagai pelengkap. Obat dokter menurunkan gejalamu, kalau kamu hipertensi, kamu minum obat, biar apa? Tensimu normal. Tapi untuk menguatkan pembuluh darah, memperlebar, membersihkan, tugasnya biospray. Jadi ini kombinasi, makanya saya bisa kerjasama dengan orang medis. Nah, dia langsung masuk akal. Begitu dia masuk akal, closing deh di situ. Ya, seperti itu. Yang keempat, beri mereka solusi. Jangan paksa membeli. Ini yang paling tidak enak. Sekali lagi, Anda bukan sales. Anda adalah konsultan biospray ya. Kalau sales itu kadang-kadang maksa itu. Jangan. Kalau Anda sudah jelaskan, mereka sudah oke, lalu dia katakan, nah, satu lagi kuncinya. Kalau Anda menjelaskan biospray, ya, ini kuncinya. Tawarkan mereka 2 botol, 6 botol, 12 botol. Kalau beli 1 botol harganya 2 juta, contoh ya. Kalau Bapak beli 1, 2 juta. Kalau sepasang ada promo, jadi 3.500.000. Tapi karena kita pemakaian ini 6 bulan, ya, kita ada paket sehat 6 botol, harganya 9 juta. Lebih murah 1.500.000. Apalagi kakimu kan diabetes ini. Diabetes ini kan harus seperti lukanya juga. Kalau ada luka seperti ini, kamu butuh banyak. Kenapa saya suruh ngambil 6? 1, kamu dapat harga lebih murah. Yang kedua, untuk terapi 6 bulan. Biar apa? Saya bisa dampingi kamu 6 bulan tidak putus. Jangan sampai nanti pakai 2 botol dulu, begitu mau lanjut, progres sudah 50%, gak ada uang lagi. Kan kasihan, sayang. Kalau ada duit langsung 6, bos. Ya. Mau lebih murah lagi, 12 botol, 15 juta. Pakai satu keluarga, kamu stok yang banyak. Gitu ya. Begitu dia bilang, saya coba 2 dulu. Nah, jangan dipaksa 12, sudah dia mau ambil 2, kasih aja 2 dulu. Gitu ya. Ingat, tugas kita memberikan solusi. Buka semua harga-harga, buka penawaran, kita pengen dia beli 2 botol. Tapi jelaskan alasannya kenapa harus 2 botol. Jelaskan. Kalau kamu pakai 1 reguler kurang maksimal, apalagi sakit kan komplikasi. Saran saya, ingat bahasanya, konsultan. Saran saya, kamu pakai 2 botol. Kenapa? Regenerasinya ada, penguatan selnya ada, jadi lebih maksimal. Kita menjelaskan seperti kita ini konsultan yang tidak dibayar. Padahal kita sedang menjualkan biospray loh. Jadi dengan tidak sadar orang membeli, dia tidak sadar kita lagi menjual. Ingat ya, ini mindset. Ya. Kamu balik 2 botol kalau bisa, ya. Atau mau lebih cepat lagi 6 botol. Soalnya saya lihat sakitmu ini luar biasa, tapi terserah sih. Pilihan ada di tanganmu. Ini kan saya kasih pilihan biar apa sih? Saya kasih pilihan terbaik biar kamu bisa maksimal nanti. Tapi terserah, silakan. Enaknya mau ngambil yang mana? Saya ngambil 2 dulu. Ya guys, enggak apa-apa 2 dulu, tapi harganya 3,5 loh kalau 2 botol. Kalau 6 kan 9 juta, jatuhnya 1.500.000. Enggak apa-apa 2 botol dulu. Closing tetap 2 botol. Ya, selesai kan seperti itu. Nah, berikutnya lagi, ya, next slide. Next slide. Oke. Nah, ini yang terakhir, ya. Saat Anda berhasil, ini kesimpulannya ya. Saat Anda berhasil merubah mindset orang mengenai harga, ya. Karena sekali lagi, tantangan terbesar Anda menjual biospray adalah masalah harga. Saya yakin itu 90%.
banyak penolakan terjadi karena harga yang mahal. Kalau Anda tanya, mereka yakin dengan biospray? Mereka yakin, Pak. Lihat testimoni, mereka yakin. Begitu luka diabetes kok bisa sembuh. Yang asites perutnya besar kok bisa sembuh. Mereka yakin, tapi begitu buka harga, mundur secara teratur. Kok mahal ya? Mereka lupa kalau kualitasnya luar biasa. Jadi tugas Anda membuat mereka itu, merubah mindset mereka mengenai harga. Saat Anda sudah membuat mereka ini butuh dengan biospray, tidak melihat harga lagi, maka Anda akan mudah menjual. Jadi tugas Anda di biospray adalah merubah mindset mereka. Karena tantangannya cuma satu di sini, harga yang mahal. Pertanyaannya, kenapa yang lain bisa menjual dengan mudah? Karena mereka bisa memecahkan masalah ini. Jadi ingat, kendala di biospray hanya harga saja, percaya deh. Masalah harga, kalau Anda tidak bisa menjelaskan mengenai harga, begitu ada yang mengatakan, oh kok mahal betul, lalu Anda juga ikut-ikutan mengatakan, iya bener juga ya, harganya mahal kok. Oh, selesai urusan. Tapi Anda katakan, oh jangan bilang mahal, mobilmu expander bos, kalah nih sama mobilmu ini, 2 juta saja kok, buat sehatmu kok mikir-mikir. Anda harus bisa, jadi begini, kalau konsultan itu setiap pertanyaan harus bisa Anda kunci, tidak boleh ada pertanyaan yang gantung. Begitu ada pertanyaan yang tidak bisa Anda jawab, orang ragu-ragu membeli. Artinya apa? Begitu Anda prospek orang, dia tidak closing, pulang Anda pikir-pikir lagi, kira-kira apa yang membuat dia tidak closing? Oh, saya susah menjelaskan. Oh, ada pertanyaan yang nggak bisa saya jelaskan, nggak bisa saya jawab. Nah, artinya apa? Anda harus selalu mau belajar. Saat didampingi upline, belajar. Lihat cara upline menjawab setiap pertanyaan. Lalu Anda belajar menambah ilmu dan seterusnya. Anda pelajari diabetes itu apa dan seterusnya. Sehingga apa? Semakin lama Anda semakin pintar. Kalau tidak, percaya deh, 1 botol aja susah menjual. Saya saat ini di grup saya membuat sebuah kerjasama dengan Dr. Heri, kita kolaborasi, kita membuat sebuah tema besar bagaimana membuat tim kita memahami mengenai bagaimana filosofi produk biospray dan filosofi bisnisnya, sehingga kita bisa menjadi pebisnis yang militan. Kalau Anda tidak bisa memecahkan mengenai harga yang mahal ini, saya yakin bulan depan saya belum tentu ketemu Anda di biospray lagi. Sudah pindah ke produk lain. Kenapa? Karena Anda tidak menguasai produk, lalu Anda nanti alasan ke orang lain bahwa, oh saya nggak bisa jual biospray karena harga mahal. Anda lupa ada banyak ratusan member yang bisa menjual biospray dengan mudah. Artinya, masalah ada pada Anda, bukan pada biospray. Anda, masalahnya ada pada diri Anda. Perhatikan baik-baik. Masalahnya ada pada diri Anda, bukan biospray-nya. Ya. Kalau masalahnya ada pada biospray, biospray tidak akan bertahan 20 tahun. Sederhana seperti itu. Ya. Sebelum saya tutup, saya manfaatkan peluang ini untuk memberikan informasi ya, terkhusus untuk tim saya yang sudah hadir malam ini ya. Sekaligus juga untuk Bapak Ibu semua, saya ingin tunjukkan saja, bukan untuk pamer, tapi saya ingin tunjukkan bahwa kalau Anda menguasai teori-teori ini, atau bukan teori ya, praktek-praktek yang saya lakukan di lapangan, yang saya jelaskan tadi, maka Anda akan mudah menjual. Ya, saya ingin memberikan sedikit pengumuman, sudah saya sampaikan kepada tim saya tadi, semuanya saya harap untuk mengikuti Zoominar, karena saya akan umumkan berapa pencapaian paketnya, seperti yang dikatakan Pak Suandi tadi. Ya, saya sampaikan bahwa di bulan kemarin, saya mencanangkan bersama grup saya, bulan Agustus, target kita adalah di bulan Agustus terjadi pembelian atau pembelanjaan 31 paket. Karena patokan kita adalah hari. Jadi bulan Agustus kemarin ada 31 hari, target kita tercapai inputan pembelanjaan 31 paket. Dan luar biasanya bulan Agustus kemarin, tim jaringan di bawah saya, ya di grup kami, bisa mencapai bulan Agustus 34 paket 7 dan itu semuanya pakai add-on ya. Jadi melebihi target dari 31 paket di bulan Agustus. Untuk itu tanggal 12 September kemarin kami melakukan potong tumpeng syukuran di Kota Malang ya. Kenapa? Karena ini pencapaian yang luar biasa di tengah pandemi ya, di tengah banyak orang kehilangan pekerjaan, lalu banyak orang juga kehilangan bisnisnya, rugi dan segala macam, tapi kita bisa mencapai target, bahkan melebihi target. Maka tanggal 12 September kemarin, kami adakan evaluasi di Kota Malang, sekaligus juga potong tumpeng keberhasilan grup kami mencapai peringkat atau pencapaian 34 paket. Artinya pencapaian di atas 100%. Lalu evaluasi di bulan Agustus, kami canangkan lagi, kami naikkan target di grup kami, yaitu mencapai 35 paket di bulan September. Jadi tanggal 12 September kemarin kami canangkan target di grup kami di bawah Presiden Habas itu adalah 35 paket pembelanjaan di bulan September.
Dan hari ini saya umumkan kepada seluruh mitra-mitra saya di seluruh Indonesia bahwa per hari ini tanggal 30 September, ya, hari terakhir di bulan September, jumlah inputan dari grup kita sebesar 36 paket, ya. Jadi kita melebihi target 35 paket. Jadi tercapai 36 paket 7 di grup kita bulan ini. Artinya bulan ini kita akan liburan lagi, ya. Kita akan liburan lagi. Kemarin rencana ke Blitar atau ke Malang kita bakar ikan. Bulan ini kita akan liburan lagi. Dan ingat, bulan Oktober kita naikkan target kita menjadi 40 paket, ya. Harapan saya kita bisa tembus 40 paket di bulan Oktober, ya. Jadi kita harapkan, kenapa begitu, Bapak Ibu sekalian, ya? Kenapa saya melakukan strategi seperti ini? Saya kemarin berpikir bahwa saya lihat di grup saya, ya, dari grup WA, ada total 100 anggota di grup saya. Lalu saya berpikir, kalau 50% saja yang berhasil menjual satu paket biospray setiap bulan, artinya menjual 12 botol dengan mudah tiap bulan, maka harusnya ada 50 paket tiap bulan di grup saya. Makanya saya mulai canangkan di bulan Agustus itu, kami mencanangkan beberapa leader di grup saya, Ibu Antika dan seterusnya, kami canangkan kita mulai dari bawah dulu. Kita sesuaikan dengan tanggal 31 Agustus dulu. Ternyata tercapai 34. Lalu bulan ini kami naikkan sedikit menjadi 35, tercapai 36. Dan bulan Oktober mulai kami naikkan pelan-pelan sehingga nanti target kami 100 paket. Alhamdulillah saat ini informasi terakhir, mudah-mudahan saya tidak salah, kami menjadi salah satu grup yang menyumbangkan omset terbesar untuk grup SBC, ya. Ini luar biasa. Terima kasih untuk seluruh tim saya di Indonesia, ya, yang sudah bekerja keras, kerjasama leader-leader semua sehingga pencapaian kita bisa terjadi. Dan untuk Bapak Ibu semuanya, saya ingin sampaikan bahwa, ya, kalau Anda menguasai materi-materi yang saya sampaikan tadi, dan ini sudah dikuasai oleh grup-grup saya, sehingga mereka bisa sangat mudah sekali menjual. Kenapa? Saya, dan beberapa tim leader selalu berusaha memberikan materi yang sederhana kepada grup kami, yang mudah diduplikasi, yang mudah dicontoh, dan itu aktual terjadi di lapangan. Ya, seperti itu. Jadi saya harapkan Bapak Ibu upline berikan contoh termudah yang bisa dipraktekkan oleh downline kita. Karena begitu mereka bisa mencontohkan, mereka bisa menjual biospray, mereka bisa menghasilkan inputan, ya. Bayangkan ya, target tiap bulan coba masing-masing dari kita fokus jual 12 botol saja, ya. 12 botol itu artinya Anda hanya butuh 12 orang membeli produk biospray dalam sebulan 30 hari. It's simple, sangat sederhana. Lalu kalau yang beli itu satu orang belinya sepasang, maka hanya butuh 6 orang saja yang membeli biospray. Come on, satu bulan 30 hari Anda tidak bisa menjual 12 botol. Ada yang salah pada diri Anda. Kenapa demikian? Ada yang salah. Pasti yang salah itu ada di salah satu materi saya. Saya yakin tidak akan keluar dari situ. Karena saya berani jamin yang salah bukan biospray-nya. Ada ilmu yang belum Anda kuasai atau Anda yang belum Anda praktekkan, ya. Saya lihat Bu Antika sudah minta request ke Jogja itu. Oke, kita ke Jogja ya bulan ini ya. Tapi bulan depan 40 paket ya. Seperti itu, ya. Jadi 40 paket ini ya harus tercapai. Jadi kalau Anda menguasai mindset ini, bagaimana menjual biospray? Caranya adalah kuasai filosofi produknya. Bagaimana cara kerja biospray? Ingat, biospray bukan obat diabetes, tapi pelajari cara kerja biospray. Karena saat Anda bisa menjelaskan biospray dengan mudah, maka Anda akan mudah menjual biospray 12 botol dalam 1 bulan. Ya. Jadi, kesimpulan terakhir, pesan saya buat Anda, setelah 5 tahun saya menjalankan biospray, saya memahami dan saya yakin bahwa menjalankan biospray itu ternyata gampang-gampang susah. Ya. Kenapa gampang-gampang susah? Ternyata menjalankan biospray itu gampang sekali ya, gampang dijalankan dan susah ditinggalkan. Kenapa gampang dijalankan? Bayangkan produknya 2 macam, semuanya disemprotkan di bawah lidah, sakit apapun pakainya sepasang itu. Ada luka semprot di luka. Ini produk yang sederhana, tidak butuh orang medis untuk menjual ini. Kita orang awam bisa menjual. Kenapa? Produknya tidak banyak, hanya sepasang. Yang kedua, kenapa susah ditinggalkan? Gampang dijalankan dan susah ditinggalkan. Oh, bonusnya besar, bonusnya harian, ya. Bahkan Ibu Antika aja sebulan ini tembus 40 juta, coba. Bayangkan. Jadi saat Bapak Ibu upline, kalau Anda membuat mitra-mitra Anda bisa jual 12 botol sebulan, artinya dia bisa megang uang 6-7 juta. Kalau dia sudah megang uang 6-7 juta, dia akan militan di sini, dia nggak akan kemana-mana. Karena dia sudah merasakan uang biospray. Jadi kalau Anda yang pergi dari biospray, berarti Anda belum merasakan
dahsyatnya uang biospray ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah memantapkan hati jalankan bisnis ini, ya Anda sudah di jalur yang tepat, tinggal belajar saja. Anda belajar kepada upline, belajar kepada orang-orang di sekitar Anda yang ada di biospray, karena produk sudah luar biasa, support system sudah luar biasa dari SBC dan dari Nutrik. Lalu bisnis plan-nya sangat sederhana sekali ya. Kita belum bedah mengenai bisnisnya, luar biasa sekali. Lalu kita punya perusahaan yang sudah kuat 20 tahun ya. Ini potensi. Jadi tinggal bagaimana kita ya. Kita mau mendapatkan 20 juta sebulan, 1 juta sebulan, 30 juta, tergantung kita. Sayang sekali kalau Anda hanya dapat di bawah 10 juta dalam sebulan. Bisnis yang begini besar tapi hanya dapat 10 juta ya. 10 juta sebulan atau bahkan hanya dapat 3 juta Anda sudah puas. Waduh, sayang sekali. Mumpung perusahaan lagi kuat, perusahaan lagi jaya, di tengah pandemi tidak tergerus, omsetnya tetap stabil, maka ini peluang buat kita. Jangan 5 juta, 10 juta targetnya. Kalau cuma 5 juta mah, aduh, tukang gorengan juga bisa dapat 5 juta. Pak Yospray harus di atas 10 juta, mainnya 2 digit. Gitu ya. Jadi sudah paham semuanya. Jadi intinya adalah menjalankan biospray itu sebenarnya gampang-gampang susah. Gampang dijalankan dan susah ditinggalkan ya. Sukses untuk Bapak Ibu semuanya. Saya harapkan kita bisa sukses berjamaah dan kita buat omset SBC ini menjadi omset nomor 1 di dunia. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Suandi.